Orang yang datang untuk mengejar adalah Master Sekte Simen. Matanya bertemu dengan mata Yi Chen dan tinjunya sudah terkepal. Menurutmu apa yang harus aku lakukan denganmu? Haruskah aku membasmimu di sini, atau membiarkanmu kembali tanpa terluka? Jika kamu berani menyerangku, seluruh klan Roh Kudus tidak akan membiarkanmu pergi. Master Sekte Simen tampak galak. Tiba-tiba seorang setengah dewa muncul, dan kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan jiwa yang kuat bergegas menuju Master Sekte Simen. Tidak bagus. Ekspresinya berubah, dan dia segera mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk memblokirnya di depannya. Saat Yi Chen pertama kali datang ke Tuyu, dia sangat lemah di hadapannya. Saat itu, sangat mudah baginya untuk membasmi Yi Chen. Sekarang, posisi kedua orang itu telah terbalik. Saat mereka bertabrakan, perisai yang dia kental hancur, dan kekuatan sombong menjatuhkannya. Yi Chen membuat Tuan Simen muntah darah hanya dengan satu gerakan. Dia memandang Yi Chen dengan ekspresi ngeri. Kekuatan yang terakhir membuatnya takut, dan dia kehilangan kesombongan dan superioritas yang dia miliki sekarang. Ketika dia tiba-tiba terbangun, dia teringat bahwa Yi Chen adalah tipe orang yang akan membasmi tanpa mengedipkan mata. Bukankah dia meminta kematiannya sendiri dengan mengikutinya secara gegabah? Membasmimu hanya akan mengotori tanganku, keluarlah. Yi Chen tidak punya niat untuk terus mengambil tindakan, karena dia tidak repot-repot membasmi mereka. Ayo pergi. Tuan Simen tidak berani tinggal, jadi dia segera melarikan diri bersama anggota suku Roh Kudus. Melihat mereka pergi, Yi Chen masih melayang dengan tenang di kehampaan, tidak pergi, seolah menunggu sesuatu. Ruang di sekitarnya sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, Yi Chen berkata kita sudah sampai, kapan kita harus menunggu sampai kita keluar? Apakah ada orang di sini? Benar saja, suara sedikit gemetar terdengar, dan ruang di kehampaan menjadi terdistorsi. Sesosok perlahan muncul di bawah mata Yi Chen. Orang yang datang ternyata adalah Ibel kuno Yin Feng. Kamu datang kepadaku bukan hanya untuk melihatku, kan? Yi Chen adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Setan kuno Yin Feng berkata terakhir kali di altar, Anda mendapatkan papan catur Wentian. Saya sangat tertarik dengan benda itu dan ingin meminjamnya dari Anda untuk dimainkan. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, kamu datang kepadaku mungkin bukan untuk papan catur langit. Setan kuno Yin Feng Ao bertanya dengan penuh minat bagaimana Anda bisa melihatnya. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan berkata siapapun yang mengenalku dengan baik tahu bahwa tidak mudah meminjam sesuatu dariku. Kebanyakan orang akan mengambilnya. Kamu terlalu sopan. Setan kuno Yin Feng tersenyum dan berkata, jadi saya harus lebih brutal. Yi Chen berkata jika itu masalahnya, kamu mungkin tidak akan berhasil kecuali orang kuat dari klan Ibel kuno datang ke sini bersamamu. Setan kuno Yin Feng berkata kamu masih percaya diri seperti sebelumnya. Seperti yang kamu katakan, tujuanku mencarimu bukanlah untuk bertanya pada papan catur langit. Yi Chen sama sekali tidak terkejut dan berkata, katakan padaku apa tujuanmu. Setan kuno Yin Feng berkata klan Roh Kudus telah mengusirmu. Ratusan ribu orang dari keluarga Yi dan Universitas Long Yuan telah menjadi tunawisma. Bukan hal yang baik jika tidak memiliki tempat tinggal tetap di masa sulit seperti ini. Yi Chen tersenyum dan berkata apakah kamu, klan Ibel kuno, masih bersedia menerima kami? Setan kuno Yin Feng berkata saya tidak berani menerimanya, saya hanya tertarik untuk bekerja sama dengan Anda. Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata jika ini adalah kontak pribadi, saya, Yi Chen, menyambutnya. Lupakan kerja sama. Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat membuat hati saya tergerak. Kalian suku kuno tidak dapat dipercaya. Setan kuno Yin Feng terkejut. Menurutnya, dia adalah penolong di saat dibutuhkan. Dia tidak mengerti mengapa Yi Chen menolak dan berkata, apakah kamu yakin? Yi Chen mengangguk dengan tegas dan berkata kita sudah saling kenal sejak lama. Kamu tahu siapa aku. Sampai jumpa ketika kamu punya waktu. Tanpa berhenti di sini, Yi Chen terus terbang menuju kedalaman air. Ditolak begitu saja, sepertinya dia seharusnya menemukan jalan keluar untuk keluarganya. Sepertinya aku tidak diperlukan. Melihat sosok Yi Chen yang pergi, Ibel kuno Yin Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tidak tinggal di tempatnya, memadatkan susunan teleportasi dan pergi. Penolakan Yi Chen adalah bijaksana, dia akrab dengan Ibel kuno Yin Feng, tetapi tidak akrab dengan klan Ibel kuno, tidak diketahui. Terlebih lagi, mereka telah memburu Yi Chen. Di mata mereka, Yi Chen adalah musuh. Hal lainnya adalah setelah apa yang terjadi pada klan Roh Kudus,
Yi Chen tidak ingin lagi terikat dengan siapapun dan ingin memimpin keluarganya membuat masalah di luar. Jika Anda datang ke Changlangmen, Anda akan menemukan bahwa Changlangmen sudah sangat ramai. Yi Siqing dan yang lainnya telah bertemu dengan Changlang dan mengetahui pengaturan Yi Chen di sisi air. Kini, mereka akhirnya tahu kenapa Yi Chen terlihat sangat percaya diri saat pergi. Ternyata dia sudah mengatur rute pelariannya. Kekuatan di sisi air, kecuali Istana Roh Kudus, semuanya telah diserap oleh Sekte Changlang. Jika Istana Roh Kudus dilenyapkan, Changlangmen akan menjadi kekuatan terbesar di wilayah perairan, yang merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Nenek moyang mendirikan keluarga Yi, yang memberi keluarga kami posisi tertinggi di Kekaisaran Yuanshuan. Saya tidak pernah menyangka bahwa kami, keturunan keluarga Yi, akan mampu membangun fondasi seperti itu. Air mata mengalir di mata Yi Siqing. Itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Yi bisa mendapatkan warisan seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Yi Chen berkata sambil tersenyum, Sekte Changlang hanyalah sebuah titik awal. Ketika keluarga Yi berdiri di puncak daratan, belum terlambat bagiku untuk bersemangat. Yi Siqing berkata jika suatu hari tiba, aku, Yi Siqing, akan bisa pergi dengan senyuman meskipun aku mati. Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata sungguh sial mengatakan ini. Sampai saat itu tiba, keluarga Yi masih akan menunggumu untuk mengambil alih. Yi Siqing berkata menurut tingkat kultivasi saya saat ini, saya khawatir umur saya tidak akan lama. Apakah saya dapat bertahan sampai saat itu masih belum diketahui. Faktanya, hal yang paling penting adalah sangat sulit untuk membawa keluarga Yi ke puncak. Kesuksesan adalah kuncinya. Klan besar kuno sangat kuat, dan 3 klan ibel utama bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Yi Chen sekarang. Apakah mereka dapat bertahan dan berdiri masih menjadi pertanyaan. Yi Chen juga tahu betul apa yang dipikirkan Yi Siqing. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Ratusan ribu anggota bukanlah jumlah yang kecil. Yi Chen melepaskan mereka dari batu roh katak giok, dan seluruh Sekte Changlang langsung dipenuhi orang. Di antara mereka, banyak anggota Sekte Changlang yang menunjukkan permusuhan yang sangat kuat terhadap kedatangan keluarga Yi. Ras manusia dan ras ibel pada dasarnya tidak toleran satu sama lain. Mereka hanya setia pada Yi Chen, bukan pada keluarga Yi. Tuan muda, ada beberapa hal yang menurut saya harus saya diskusikan dengan Anda. Changlang datang dari kejauhan, memandangnya seolah ada sesuatu yang mendesak. Apakah ini tentang klan Changlang dan anggota klan ibel lainnya? Tanya Yi Chen. Tidak apa-apa jika semua orang berasal dari klan ibel, tapi sekarang begitu banyak orang tiba-tiba datang, aku khawatir akan ada masalah. Changlang mengerutkan kening, dan dia tampak sangat khawatir. Panggil semua pejabat senior dan adakan pertemuan. Jika ada masalah, kita bisa mendiskusikannya perlahan. Perintah Yi Chen. Dimengerti. Changlang mengangguk dan dengan cepat memberikan instruksi. Setengah jam kemudian, semua orang dari Sekte Changlang berkumpul di ruang konferensi. Pemeran utamanya tetaplah Changlang, Raja Ibel, dan pemimpin klan Ibel. Mereka semua bertanggung jawab menjaga Sekte Changlang mereka. Yi Chen masuk bersama Yi Siqing dan Yin Wei. Salah satunya adalah kepala keluarga Yi dan yang lainnya adalah dekan Universitas Longyuan. Mereka bertanggung jawab atas keluarga Yi dan Universitas Longyuan pada awalnya, jadi paling tepat bagi mereka untuk mendiskusikannya. Tuan muda, begitu mereka masuk, pemimpin klan Ibel dan yang lainnya segera berdiri dan memberi hormat. Mereka tidak pergi menemui Yi Siqing. Selain antagonisme rasial, budidaya Yi Siqing tidak sebaik mereka. Orang-orang dari klan monster adalah yang paling menganjurkan kekerasan, dan mereka tidak akan pernah terlalu menyenangkan Anda hanya karena mereka adalah keluarga Yi Chen. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, mereka tidak akan peduli pada Anda, tidak peduli siapa Anda. Inilah yang paling membuat Yi Chen puas. Dia menginginkan bawahan yang cakap, bukan sekelompok penjilat. Semuanya, silakan duduk. Yi Chen melambaikan tangannya, lalu semua orang duduk di kursi. Tuan muda, sudah ada banyak orang di Sekte Changlang. Sekarang begitu banyak anggota umat manusia yang tiba-tiba datang, perumahan adalah masalah besar. Batu roh katak giok dapat menampung puluhan juta orang. Mereka dapat tinggal di dalamnya tanpa menimbulkan masalah apapun. Saat keluarga Yi berada di Nanhai, mereka selalu tinggal di Jade Chanlingshi. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di Jade Chanlingshi, jadi sangat cocok bagi mereka untuk tinggal di sana. Sepertinya masalah pertama telah terpecahkan. Sekarang ada masalah kedua. Saat bekerja sama, siapa yang akan didengarkan semua orang di Sekte Changlang di masa depan? Menurut mereka,
Masalah ini adalah masalah terbesar. Jika mereka diminta mendengarkan Yi Siking dan lainnya, mereka tidak akan pernah bisa diyakinkan. Pertama, pihak lain tidak sekuat saya, jadi mengapa saya harus mendengarkan? Kedua, Sekte Changlang lebih kuat dari mereka, dan mereka tidak akan pernah mendengarkan perintah orang yang lemah. Terserah kamu, Changlang, untuk memobilisasi orang-orang di Sekte Changlang. Kamu hanya perlu mengikuti perintahku. Yi Chen juga tahu apa yang mereka pikirkan dan katakan dengan sederhana. Mereka semua sangat terkejut dengan perkataan Yi Chen, karena menurut mereka, Yi Chen adalah tipe orang yang memperlakukan keluarganya dengan sangat baik dan harus membiarkan keluarganya ikut serta dalam kontrol. Semua orang dapat yakin bahwa saya mengetahui temperamen cucu saya dengan sangat baik. Karena Anda telah mengikutinya, Anda bukan lagi orang luar. Tidak peduli apa yang saya lakukan, saya akan mempertimbangkan Anda. Yi Siking berkata sambil tersenyum. Jika dia tidak menganggap mereka sebagai miliknya, Yi Chen tidak akan meminta mereka datang ke sini untuk berdiskusi, tetapi akan langsung meminta keluarganya untuk mengambil alih Sekte Changlang. Beginilah cara Yi Chen memperlakukan orang lain. Dia tidak akan pernah berhutang apapun kepada orang-orang di sekitarnya atau membiarkan mereka merasakan ketidakadilan. Mata Changlang dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi. Mereka beruntung bisa bersama guru yang bijaksana. Dalam hal ini, pengaturan apa yang harus dibuat antara keluarga Yi dan Long Yuan Colege? Changlang terus bertanya. Jangan khawatir tentang ini, saya sudah membuat pengaturan. Yi Chen tersenyum tipis dan berkata, kakek saya akan bertanggung jawab atas keluarga Yi, dan Anda, gurunya, akan bertanggung jawab atas anggota Universitas Long Yuan. Yin dan Wei tidak mempedulikan urusan Long Yuan dan keluarga mereka selama bertahun-tahun. Mereka awalnya hanya ingin bersenang-senang dan menghabiskan masa tua mereka dengan damai, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain mendapatkan kembali kekuasaan di tangan mereka. Pengaturan apa lagi yang ada untuk langkah selanjutnya? Yin Wei berkata sambil tersenyum tipis. Guru, apakah kamu punya saran? Yi Chen bertanya. Dia tidak pernah mengurus urusan keluarga, dan beberapa hal sepele bukanlah keahliannya. Tidak ada perselisihan ketika kami berada di klan Roh Kudus, tetapi murid-murid dari Universitas Long Yuan masih berselisih dengan murid-murid klan Roh Kudus, dan ada beberapa konflik. Yin Wei menggelengkan kepalanya dan berkata saat ini situasinya tidak lebih baik dari suku Roh Kudus terkadang baik, tetapi saya pikir akan ada konflik yang lebih besar. Mengenai apa yang dikatakan Yin Wei, Changlang dan yang lainnya mengangguk. Para petinggi dapat berkomunikasi satu sama lain dengan ramah, tetapi anggota tingkat bawah tidak begitu terkendali. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Tanya Yi Chen. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, lebih baik biarkan mereka bertarung. Apakah ini akan menyebabkan keributan besar? Yi Chen sedikit mengernyit. Yi Siking berkata itu tidak benar. Jika tidak ada kompetisi, anggota di bawah tidak akan memiliki ambisi. Jika ada kompetisi, justru dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berlatih. Yin Wei mengangguk dan berkata ini ide yang bagus. Kita bertiga juga dapat merumuskan beberapa rencana kompetisi dan membawa sistem kompetisi dari Long Yuan College untuk merangsang daya saing mereka. Yi Chen pernah tinggal di Universitas Long Yuan dan mengetahui sistem Universitas Long Yuan. Jika siswa berkelahi secara pribadi, mereka pasti akan dihukum berat. Namun jika ada dendam di antara kedua belah pihak, mereka bisa sampai ke tahap hidup dan mati untuk berduel, dan dengan cara ini kebencian kedua belah pihak bisa teratasi. Yi Chen merasa bahwa metode ini dapat dilakukan, begitu pula Changlang dan yang lainnya, dan ruang konferensi mulai menjadi ramai. Mereka perlu membicarakan banyak detail, sehingga jika ada konflik, kedua belah pihak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Awalnya Changlang dan yang lainnya tidak terlalu memikirkan Yin Wei dan Yi Siking, namun mereka memang sangat berpengalaman dalam manajemen. Klan Yao terutama mengandalkan pertarungan dan pembasmian, dan menggunakan kekuatan untuk mengatur anggotanya, tetapi Yi Siking dan yang lainnya berbeda. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan psikologi anggota keluarga. Hanya dalam setengah jam, Changlang dan yang lainnya mulai mengagumi Yi Siking, dan nada percakapan mereka menjadi lebih lembut, yang membuat Yi Chen merasa lega. Tuan muda, saya rasa nama Changlang Men sudah tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana kalau kita memilih nama baru? Yi Chen mengangguk. Jika masih disebut Sekte Changlang, murid keluarga Yi akan merasa jijik. Bagaimana kalau memanggilnya Tianfu? Yi Chen bukanlah tipe ahli yang memikirkan nama, jadi dia memikirkan nama yang menurutnya bagus. Nama itu hanya sekedar gelar, sebut saja Tianfu. Yin Wei langsung setuju untuk menggunakan nama itu. Sekte Changlang yang asli diubah menjadi Paviliun Changlang,
dengan Changlang sebagai Master Pavilion, dan pemimpin klan Ibel Surgawi dan Raja Ibel sebagai wakil Master Pavilion. Ya, Master Sekte Ibel Surgawi dan yang lainnya tidak keberatan dan langsung setuju. Sisi keluarga Yi ini akan disebut Pavilion Yi. Terdiri dari murid asli keluarga Yi, dan Anda akan menjadi penguasa pavilion. Sisi Universitas Longyuan akan disebut Pavilion Panjang, dan Anda, The Guru, akan menjadi penguasa pavilion. Yi Chen lanjutkan memberikan instruksi. Saya menantikannya setelah tidak harus mengurus masalah sepele ini selama bertahun-tahun. Yin Wei berkata sambil tersenyum. Pavilion Changlang, Pavilion Yi, dan Pavilion Naga, selain hidup bersama, ketiga pavilion ini merupakan kekuatan independen yang hanya dapat dimobilisasi oleh Yi Chen. Kesetiaan mereka tidak diragukan lagi, dan dengan orang-orang berpengalaman seperti Yi Siking yang bertanggung jawab, Yi Chen tidak khawatir akan kecelakaan apapun. Hanya ada satu kekuatan super yang tersisa di wilayah perairan, Istana Roh Kudus. Jika kita bisa menghancurkan Istana Roh Kudus, Tianfu kita akan mampu mendominasi wilayah perairan. Pernahkah Anda berpikir untuk menjatuhkan Istana Roh Kudus? Setelah semua urusan internal terselesaikan, Changlang langsung bertanya. Jika Tianfu ingin berkembang, Istana Roh Kudus adalah batu sandungan. Ini masalah waktu untuk menyingkirkannya, tapi sekarang bukan waktunya. Changlang dan yang lainnya mengangguk. Yang terpenting sekarang adalah menstabilkan interior Tianfu, tetapi mereka masih sangat bersemangat dan menantikan hari ketika Tianfu mulai mengambil tindakan melawan Istana Roh Kudus. Diskusi telah selesai. Yi Siking dan yang lainnya berbalik dan pergi untuk menenangkan anggota Tianfu. Yi Chen datang ke puncak gunung, mengeluarkan formula ajaib, dan langsung menggunakan teknik makhluk hidup yang dia peroleh di kuil beberapa waktu lalu. Ini adalah keterampilan jiwa tingkat lanjut yang liar, keterampilan jiwa paling kuat yang telah dipraktikkan Yi Chen sejauh ini, dan menurut apa yang dikatakan pria misterius itu, keterampilan jiwa ini juga dapat ditingkatkan. Tentu saja, Yi Chen tidak tahu cara meningkatkannya. Yi Chen masih belum mengetahui siapa pria misterius di kuil itu. Butuh waktu lama untuk menjelajah. Yi Chen tahu betul bahwa kehidupan stabil seperti ini tidak akan bertahan lama. Dia adalah tipe orang yang gelisah, dan beberapa orang tidak ingin dia menjalani kehidupan yang stabil. Samar-samar, dia merasa cepat atau lambat sesuatu akan terjadi pada klan Roh Kudus. Ini adalah intuisi yang dia miliki setelah kembali dari alam kuasi dewa. Mengapa dia tidak kembali ketika suku Roh Kudus dalam kesulitan, tetapi mengapa dia kembali ke suku Roh Kudus pada saat yang begitu sensitif? Yi Chen tidak tahu apa-apa tentang ini, tapi dia merasa masalah ini tidak sederhana dan mungkin membawa krisis pada klan Roh Kudus. Yi Chen juga memiliki perasaan terhadap klan Roh Kudus. Tentu saja, dia tidak ingin hal seperti itu terjadi. Saudara Yi Chen, Penatua Zei ada di sini untuk mengirim kabar. Saya memerlukan bantuan Anda dalam sesuatu. Apakah Anda ingin memberitahu mereka lokasi kita? Tak lama kemudian, bayi kecil itu datang dari kejauhan. Setelah meninggalkan klan Roh Kudus, orang-orang dari klan prasejarah kuno tidak tahu di mana mereka berada, tetapi Xiaowa adalah anggota klan prasejarah kuno dan memiliki cara khusus untuk menghubungi mereka. Bayi kecil, beritahu mereka hal-hal ini secara langsung. Yi Chen keluar dari kondisi kultivasi dan berkata, "Saya khawatir saudara Yi Chen tidak akan bahagia," kata Xiaowa. "Suku prasejarah kuno memiliki hubungan semi-aliansi dengan kami. Anda tidak perlu khawatir mereka akan merugikan kami." Yi Chen menyentuh kepalanya, matanya penuh cinta. Xiaowa adalah anggota suku kuno. Tentu saja, mereka tidak akan menyakiti Xiaowa, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan apapun yang merugikan Yi Chen dan yang lainnya. Yang satu adalah keluarganya dan yang lainnya adalah kekasihnya. Sungguh menyakitkan memiliki bayi di tengah-tengah. Kini pernyataan Yi Chen membuatnya lega. Saya akan memberi tahu mereka lokasi kita sekarang. Xiaowa mengangguk, dan kemudian menggunakan metode khusus untuk menghubungi orang-orang dari suku Roh Kudus. 2 jam kemudian, pusaran hitam muncul di atas markas Tianfu. Sangat menakutkan hingga menarik perhatian semua anggota. Mungkinkah orang-orang dari klan Roh Kudus ada di sini? Pada saat ini, semua anggota Tianfu menjadi gugup dan menatap pusaran air. Jangan panik semuanya. Ada aura suku kuno di pusaran air. Orang-orang dari suku kunolah yang ada di sini. Teriak Yi Chen menggunakan kekuatan jiwanya. Para anggota yang hadir merasa lega setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, lebih dari 20 anggota suku Hong Huang kuno terbang keluar dari dalam, dan pemimpinnya adalah Hong Huang Zei. Yi Chen Fei melangkah maju dan bertanya, "Penatua datang kepada kami, apakah ada yang salah?"
Hong Huangzhi menggelengkan kepalanya dan berkata Raja Dewa pergi bersama Dewa Raja Song. Saya memimpin suku untuk mencari, tetapi Raja Dewa tidak ditemukan. Dia sepertinya hilang. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Yi Chen dapat melakukan suku kuno kita bantuan. Yang Mulia, ini adalah nama daratan untuk memanggil orang-orang yang mereka hormati. Dulu, Zei tidak memanggil Yi Chen seperti ini, tapi sekarang dia menggunakan gelar ini. Ini menunjukkan betapa bersemangatnya mereka untuk menemukan Raja Dewa, dan itu juga terlihat bahwa Yi Chen pasti bisa membantu. Tetua, kamu bahkan tidak dapat menemukannya, apalagi kami. Yi Chen menggelengkan kepalanya. Kalimat ini bukanlah sebuah penolakan, melainkan sebuah kebenaran. Menurut apa yang saya tahu, Anda memiliki peramal dewa di sini yang dapat menghitung lokasi Raja Dewa, lanjut Hong Huangzhi. Baru pada saat itulah Yi Chen mengingatnya dan berkata, saya lupa. Saya akan mengundang peramal untuk melihat apakah saya dapat membantu. Tidak lama kemudian, sang peramal terbang ke depan dan memberi hormat, saya telah bertemu dengan tetua tertinggi. Hong Huangzhi memiliki sesuatu untuk diminta, jadi dia secara alami tidak berani mengudara dan berkata Tuan Kalkulator Ilahi, tidak perlu bersikap sopan. Saya tidak tahu posisi Raja Ilahi kita. Bisakah Anda menghitungnya? Peramal Ilahi berpikir sejenak dan berkata peramal Ilahi kita hanya dapat menghitung orang yang hidup. Saya tidak tahu apakah Raja Dewa Prasejarah masih hidup atau mati. Saya tidak tahu apakah ia dapat menghitung. Hong Huangzhi berkata Guru Perhitungan Ilahi, bisakah Anda mencobanya? Jika kami dapat menemukan Raja Dewa, kami, orang-orang kuno Hong Huang, akan sangat berterima kasih. Peramal itu menoleh ke arah Yi Chen, yang mengangguk, menandakan bahwa peramal itu bisa membantu. Peramal melambaikan tangannya, dan sebuah bejana pola serta piringan pola terbang keluar dari cincin penyimpanannya, bersama dengan bendera emas. Bendera itu ditutupi dengan pola misterius dan dipenuhi aura hukum langit dan bumi. Itu adalah harta karun, dan jejak kultivator tidak dapat ditemukan hanya dengan formasi. Hanya dengan bekerja sama dengan harta karun tersebut kita dapat mendeteksinya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta karun yang sangat istimewa. Tidak dapat digunakan untuk berperang, hanya dapat digunakan untuk menghitung lokasi pembudidaya lainnya. Kondensasi. Operator ilahi mengendalikan perangkat pola untuk mengukir dengan cepat, dan garis-garis muncul di pelat pola. Pola formasi melonjak dengan gila-gilaan, memadatkan formasi di depan. Dengan lambaian tangannya yang lain, bidak catur emas itu terbang ke depan dan langsung memasuki formasi. Ia mulai berputar dengan cepat, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Perlahan, di bawah sorotan banyak mata, bidak catur emas itu mulai berputar perlahan, dan akhirnya ditempatkan di posisi timur. Pada saat ini, sepertinya ada energi misterius yang menarik bidak catur emas itu, dan bidak catur itu mulai bergetar. Ups, aku merasa seperti sedang ditahan dan formasinya telah berubah. Pada saat ini, wajah peramal itu terlihat sangat jelek. Ledakan. Formasi tersebut meledak pada saat ini, operator dewa terpesona oleh kekuatan sombong, dan gelombang energi tirani mengguncang sekeliling. Kecepatan reaksi Yi Chen sangat cepat, dan dia menggunakan formula ajaib untuk melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, yang menyelimuti sekeliling dan mencegat semua fluktuasi energi. Dengan lambaian tangannya yang lain, gelombang kekuatan jiwa lainnya mengalir keluar, meraih peramal ilahi, dan membantunya menghilangkan kekuatan guncangan. Bahkan dengan bantuan Yi Chen, peramal itu masih terluka. Dia mengeluarkan seteguk darah merah dan wajahnya langsung menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Yi Chen langsung bertanya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin orang yang diukur berbeda. Budidaya Raja Dewa jauh lebih kuat dari saya. Saat saya mengukur posisinya, saya merasa formasi itu diserang oleh hukum langit dan bumi. Hukum langit dan bumi adalah energi yang paling menakutkan di dunia. Tidaklah buruk diserang seperti itu. Sudahkah kamu menghitung lokasi Raja Dewa? Hong Huangzhi lebih memperhatikan keberadaan Raja Dewa. Operator dewa berkata bendera mengarah ke timur, yang berarti Raja Dewa ada di timur. Saya juga merasakan bahwa dia terbang ke arah timur. Mendengar ini, Yi Chen berkata ini adalah wilayah perairan. Ke timur adalah tempat wilayah api berada. Pada saat ini, wajah Hong Huangzhi dan yang lainnya menjadi serius dan berkata ada beberapa kekuatan kuat yang bercokol di domain api. Sangat berbahaya bagi Raja Dewa untuk pergi ke tempat itu. Kita harus menemukannya segera setelah mungkin. Memang benar, ketika Yi Chen pergi ke wilayah api, ada banyak hal yang tidak diketahui di daerah itu, dan bahkan dia khawatir sekarang. Terima kasih, Tuan Keberuntungan Ilahi, atas bantuan Anda. Jika kita dapat menemukan Raja Dewa,
saya akan berterima kasih banyak di masa depan. Mari kita pergi dulu. Hong Huangzhi menangkupkan tangannya dan pergi bersama anggota klan kuno Hong Huang. Yi Chen tidak berusaha membujuknya untuk tinggal, dan mereka tidak mau tinggal di tempat seperti ini. Melihat ekspresi serius saudara Yi Chen, apakah kamu punya rencana? Xiaowa terbang dan bertanya. Saya meminjam lonceng Raja Dewa saat itu. Saya dapat mengatakan bahwa Raja Dewa baik kepada saya. Kali ini saya menyelamatkannya dari Gunung Senwang. Jika hal seperti ini terjadi lagi, saya akan sedih jika saya tidak membantu, kata Yi Chen. Oh, Penatua Taisang dan yang lainnya sudah berangkat. Karena saudara Yi Chen punya rencana seperti itu, mengapa tidak pergi bersama mereka? Klan Yan telah lama mengincar Raja Dewa Primordial. Saya pikir mereka pasti akan menargetkan klan primordial kuno. Jika kita bertindak dengan mereka, itu akan lebih berbahaya dan lebih mungkin menarik perhatian. Jika kita ingin melakukannya sesuatu, kita akan terikat, atau ya. Lebih mudah untuk bergerak sendiri, kata Yi Chen. Oh, kapan kamu akan pergi? Xiaowa terus bertanya. Aku akan pergi nanti. Jika memakan waktu lama, aku khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiaowa mengangguk, ingin membiarkan Yi Chen tinggal beberapa hari lagi, tetapi semuanya masih fokus pada situasi secara keseluruhan, dan cinta antar anak harus dikesampingkan terlebih dahulu. Saudara Yi Chen, mengapa kita tidak pergi bersama? Lebih banyak orang memiliki kekuatan lebih besar. Fei Yu dan yang lainnya berkata bersama-sama. Itu perlu. Sangat berbahaya di domain api. Ada banyak hal yang tidak diketahui. Bahkan jika aku di sana, aku akan berada dalam bahaya jika aku tidak hati-hati. Yi Chen melambaikan tangannya. Sepertinya kami masih menahan diri. Saudara Yi Chen, silakan lanjutkan. Kami akan menangani urusan keluarga. Fei Yu dan yang lainnya sedikit tidak berdaya. Yi Chen tersenyum dan berkata, saudaraku, terima kasih atas kerja kerasnya di rumah. Mereka memiliki hubungan yang mendalam satu sama lain. Bagi mereka, Tianfu adalah rumah masing-masing, dan mereka bersedia mengikuti Yi Chen dan membantunya dalam melakukan sesuatu. Aotian berkata kita semua bersaudara. Jika kamu mengucapkan kata-kata sopan seperti itu, bukankah kamu memperlakukan kami seperti orang luar? Semua orang tidak tinggal terlalu lama, dan tak lama kemudian semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan Yi Chen juga bersiap untuk berangkat ke alam api. Terakhir kali dia pergi ke alam api penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Setelah pengalaman pertama ini, dia jauh lebih tenang dan terbang ke arah timur sendirian. Orang-orang dari suku kuno telah memimpin. Tentu saja, mereka pergi ke wilayah api untuk mencari Raja Dewa. Wilayah api sangat luas, jadi tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Ada alasan lain mengapa Yi Chen ingin mencari sendiri, yaitu dia ingin menjelajahi tempat aneh di domain api. 2 jam kemudian, Yi Chen tiba di tepi wilayah api. Dia berhenti terbang dan melihat ke depan. Ada sekelompok orang terbang menuju lapangan api, mengenakan pakaian yang terlihat sangat familiar. Orang-orang dari sarang 10.000 setan. Yi Chen telah menentukan identitas mereka dan bertanya-tanya mengapa orang-orang dari sarang 10.000 setan datang ke domain api. Setelah mengamati dengan cermat, Yi Chen menemukan bahwa tempat mereka terbang adalah lokasi suku Ibel besar lainnya, Gua Ibel Surgawi. Mungkinkah mereka pergi ke Gua Setan? Yi Chen terkejut dan mengikuti mereka secara diam-diam. Benar saja, ketika orang-orang dari sarang 10.000 setan tiba di luar Gua Tianmo, sudah ada anggota Gua Tianmo yang menunggu di luar untuk menyambut orang-orang dari sarang 10.000 setan ke dalam Gua Tianmo. Kekuatan besar itu umumnya tidak berinteraksi satu sama lain. Sekarang Gua Ibel Surgawi bersendewa dengan sarang 10.000 Ibel, tampaknya agak tidak biasa. Mungkinkah orang-orang dari sarang 10.000 Ibel sedang mencari kerja sama dengan Gua Ibel Surgawi? Yi Chen segera mendapat ide seperti itu. Sarang 10.000 setan sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan klan kuno, masih ada beberapa gangguan. Hanya dengan bersatu kita dapat melindungi diri kita sendiri, jadi kemungkinan kerjasama sangat tinggi. Alasan utamanya adalah kemunculan suku-suku kuno, yang membawa mereka pada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya yang akan kita hadapi di masa depan mungkin adalah 3 klan Ibel utama yang bersatu. Yi Chen menyentuh dagunya. Dia dan sarang 10.000 setan adalah musuh, jadi dia harus bersiap sepenuhnya dan waspada terhadap mereka. Yi Chen tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini. Jika mereka ingin membentuk aliansi, mustahil untuk menghancurkannya. Dia berbalik dan terus terbang menuju kedalaman domain api. Little Warcraft, catat tempat-tempat yang telah kita lalui untuk mencegah kita tersesat seperti yang diperintahkan Yi Chen sebelumnya.
Jangan khawatir, Guru, selama saya di sini, kamu tidak akan tersesat kali ini. Monster kecil itu membuat ekspresi lucu dan dengan hati-hati mencatat rutenya di kitab surga. Saat Raja Dewa melakukan perjalanan ke arah timur, lonceng Raja Dewa harus membawanya terbang. Dengan kata lain, selama lonceng Raja Dewa berada di lokasinya, Raja Dewa juga harus ada di sana. Yi Chen mencubit formula ajaibnya dan mulai merasakan. Lonceng Raja Dewa telah tinggal di dalam jiwa binatangnya selama beberapa tahun dan menyerap kekuatan jiwanya. Itu berisi fluktuasi energinya. Akan lebih cepat untuk menemukan Raja Dewa dengan merasakan Raja Dewa Bel. Hasilnya membuat Yi Chen mengerutkan kening. Dunia di domain api sangat aneh. Dia merasa kekuatan jiwanya dibatasi dan dia tidak bisa merasakan lokasi lonceng Raja Dewa. Wilayah api sangat besar, dan sangat sulit untuk menemukan seseorang. Tuan muda, Anda harus siap secara mental. Suku kuno juga sedang mencarinya. Mungkin kita tidak bisa menemukannya. Kalau mereka menemukannya dulu, ayo kita jelajahi alam api. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan terus terbang ke depan. Berdengung. Tidak lama kemudian, sesuatu yang aneh datang dari cincin penyimpanannya. Pedang berat meteor surgawi mengeluarkan cahaya keemasan dan sedikit bergetar, seolah merasakan sesuatu. Yi Chen berhenti, merasa sangat bingung, dan memanggil pedang berat Tianyun dengan lambaian tangannya. Pada saat ini, pedang berat Tianyun bergetar lebih hebat, dan tanpa kendali Yi Chen, pedang itu melesat ke arah barat wilayah api. Pedang berat meteor langit bereaksi seperti ini, apa yang terjadi? Yi Chen sangat bingung dan segera mengejarnya. Setelah melintasi dua gunung, api meteor surgawi berhenti dan melayang di dua puncak, berputar cepat dan mengeluarkan suara-suara aneh, seolah memanggil Yi Chen untuk maju. Pada saat ini, Yi Chen, yang berada tidak jauh dari sana, dapat merasakan hukum langit dan bumi yang kuat di tengah gunung. Mungkin ada harta karun di sana. Yi Chen segera bergegas dan sampai ke puncak gunung. Saat ini, dia bisa melihat sesuatu tergeletak di tanah di bawah gunung. Ada sebuah danau di sana dengan sejumlah besar benda hitam mengambang di atasnya, mengalir perlahan dan mengandung energi yang sangat besar. Benda apa itu? Aku merasa mereka memiliki nafas kehidupan. Apakah mereka makhluk hidup? Yi Chen sangat terkejut. Kicauan. Tepat pada saat kejutan itu, auman monster terbang terdengar di kejauhan, dan monster terbang besar datang ke danau dan sepertinya ingin meminum air di danau. Ledakan. Saat mendekat, benda hitam mengalir dengan cepat dan bertabrakan satu sama lain. Langit dan bumi bergetar, dan hukum langit dan bumi meledak seketika. Monster terbang besar itu tidak bereaksi, juga tidak berteriak. Ganas sekali, itu monster alam primordial. Melihat pemandangan ini, monster kecil itu berkata dia terkejut, bahkan Yi Chen sendiri pun sama. Ini pertama kalinya dia melihat hal yang begitu aneh, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Jika penggarapnya mendekat dengan mudah, dia pasti akan terbasmi seketika. Berdengung. Sangat berbahaya untuk mendekat, tetapi Sky Meteor Epi bergetar lebih hebat lagi, seolah-olah benda di dalam danau adalah sumber daya tariknya. Pedang berat meteor langit terlalu berbahaya di bawah sana, jangan mendekatinya dengan mudah. Yi Chen segera memperingatkan untuk berjaga-jaga. Namun, pedang berat Tianyun sepertinya melawan Yi Chen, dan mengabaikan kata-katanya dan dengan cepat bergegas menuju danau. Terlihat dari serangan barusan bahwa senjata hitam itu sangat agresif, dan sangat berbahaya untuk menyerang ke depan dengan pedang berat meteor langit. Benar saja, ketika Epi Tianyun mendekati benda hitam itu, danau mulai bergetar, dan benda hitam itu bertabrakan satu sama lain. Pada saat ini, ruang di depan pedang berat jatuh surgawi bergetar, dan kekuatan yang mendominasi menyerbu dari depan dan mengenai pedang berat jatuh surgawi. Kekuatan itu begitu kuat sehingga pedang berat meteor surgawi segera terlempar. Yi Chen memperhatikan dengan gugup dan bereaksi dengan sangat cepat. Dia memadatkan kekuatan jiwanya menjadi sepasang tangan besar dan meraih pedang berat itu ke arah langit. Pedang berat Tianyun ditangkap, dan kekuatan yang mendominasi juga mengguncang kekuatan jiwa Yi Chen, dan kekuatan yang mendominasi menjatuhkannya. Energi itu sangat kuat. Yi Chen merasakan mati rasa di lengannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa energi misterius itu bisa sekuat itu. Hal ini juga membuatnya semakin penasaran mengapa Skyfall Heavy Sword melesat ke depan meskipun dia tahu ada bahaya. Kalian pasti tahu kalau Epi memiliki spiritualitas yang unik. Tanpa kendali Yi Chen, ia akan menjadi orang pertama yang menghindari hal-hal berbahaya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa senjata misterius itu sangat berguna, setidaknya untuk pedang berat meteor langit. Tuan, kita harus menemukan cara untuk menahan energi hitam itu. Pada saat ini, suara kegembiraan monster kecil itu datang.
Apakah kamu tahu apa energi misterius itu? Yi Chen langsung bertanya. Itu adalah cairan spiritual langit dan bumi. Pasti ada akar spiritual langit dan bumi di dalamnya. Benda itu adalah benda dewa yang menantang surga yang dipadatkan menjadi senjata dewa. Mengondensasi artefak. Bukankah artefak yang digunakan oleh Raja Dewa di tempat sendiri? Yi Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Akar spiritual langit dan bumi dapat diringkas menjadi senjata ilahi, tetapi mereka perlu dipelihara dengan kekuatan jiwa. Hanya Raja Dewa yang memiliki kemampuan untuk memelihara akar spiritual langit dan bumi, raksasa. Jadi, selama kita mendapatkan akar spiritual langit dan bumi, kita bisa mengubahnya menjadi senjata ilahi. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya panas. Tidak ada keraguan tentang kekuatan artefak itu, Yi Chen nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Seperti artefak yang digunakan oleh Master sekarang, bagaimanapun juga, itu tidak ditempa oleh Anda secara pribadi, jadi kekuatannya tidak dapat diberikan 100%. Jika Anda dapat mengolah artefak itu sendiri, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Monster kecil. Mendengar ini, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan akar spiritual langit dan bumi, sulit untuk mengatakan apakah ia dapat diubah menjadi senjata ilahi. Tidak mudah untuk maju ke alam ilahi. Alam itu memang jauh, tapi pedang berat meteor surgawi sangat peduli dengan akar spiritual langit dan bumi, jadi pasti ada kegunaan lain. Tidak peduli apa, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan akar spiritual langit dan bumi. Menghadapi harta karun seperti itu, Yi Chen tidak akan pernah melepaskannya. Namun jika ingin mendapatkan akar spiritual langit dan bumi, faktor resikonya sangat tinggi. Mereka sangat agresif, dan Anda akan berada dalam bahaya selama Anda mendekat. Menyerah tanpa berusaha bukanlah gaya Yi Chen, dia segera mengaktifkan formula ajaib, dan kekuatan jiwa melonjak keluar dari jiwa binatang. Kondensasi. Sebuah teriakan terdengar, dan Yi Chen dengan cepat menyerang ke depan dengan tangannya membentuk segel, dan kekuatan jiwanya dengan cepat bergegas menuju danau. Pada saat ini, daging hitam itu bergetar lagi dan bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang mendominasi turun dari yang ada di depan dan menyebarkan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen. Kekuatan yang mendominasi menyerang dari depan, dan dia segera terlempar ke belakang. Darah merah merembes dari sudut mulutnya. Kekuatan akar spiritual langit dan bumi jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Kekuatan jiwa pasti tidak akan berfungsi. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? Saya tidak menyangka Raja Dewa Prasejarah datang ke domain api. Tempat ini sangat besar, tidak mudah menemukannya. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Raja yang telah memerintahkan kami untuk menemukannya sesegera mungkin. Jika Raja Dewa Primordial dan yang lainnya bangun, itu akan sangat merugikan kami, klan Yan. Tepat ketika Yi Chen hendak terus mencoba, ada diskusi di kejauhan, yang langsung menarik perhatiannya. Seseorang akan datang. Yi Chen menoleh dan melihat ke arah suara itu. Mereka adalah orang-orang dari suku Yan. Mereka pasti tim yang datang untuk mencari Raja Dewa Purba. Apa yang harus kita lakukan? Jumlahnya cukup banyak, jadi sebaiknya hindari. Yi Chen melirik ke akar spiritual langit dan bumi. Dia pasti tidak akan bisa mencabutnya dalam waktu singkat, dan dia pasti akan ditemukan oleh orang-orang dari klan Yan. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Keselamatan adalah yang utama. Yi Chen segera bergegas menuju kejauhan dan masuk ke semak kerikil untuk menyembunyikan sosoknya. Tidak lama kemudian, lebih dari 20 orang dari suku Yan muncul di depan mata mereka. Aura yang mereka keluarkan semuanya adalah alam kuasi Roh Kudus, dan mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Ada fluktuasi energi yang sangat aneh di dunia ini. Salah satu anggota adalah orang pertama yang merasakan keanehan tersebut. Dia melihat ke arah lokasi akar spiritual langit dan bumi dan berkata, itu adalah aura yang memancar dari tempat itu. Ayo cepat dan lihat. Sekelompok orang langsung melaju kencang dan tiba di lokasi akar spiritual langit dan bumi dalam sekejap mata. Benda apa itu? Ia memiliki hukum langit dan bumi yang kuat. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Saya akan pergi ke sana dan melihat. Salah satu anggota terbang menuju akar spiritual langit dan bumi. Senyum muncul di wajah Yi Chen, memperhatikan mereka dari kejauhan. Dia sudah bisa memprediksi nasib anggota klan Yan. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, untuk melindungi akar spiritual langit dan bumi, cairan spiritual langit dan bumi bertabrakan satu sama lain. Ruang bergetar, melepaskan energi yang menakutkan dan menghantamnya. Anggota klan Yan bahkan tidak sempat berteriak, sebelum dia hancur menjadi bubur. Mendesis. Menyaksikan pemandangan ini, anggota suku Yan yang hadir menghela nafas,
mereka semua ngeri, mereka tidak menyangka keadaan di danau bisa begitu menakutkan. Saat menyerang, saya bisa merasakan aura yang sangat menakutkan, dan ada sesuatu yang samar-samar terlihat di tengah energi hitam. Mungkinkah akar spiritual langit dan bumi yang dapat ditempa untuk menghasilkan artefak? Raja Dewa kita menggunakan akar spiritual langit dan bumi untuk mengolah artefak saat itu. Ada yang menyebutkan akar spiritual langit dan bumi dalam beberapa catatan. Mereka mulai berdiskusi satu demi satu, dan pandangan mereka ke danau menjadi lebih tajam. Mereka sudah yakin dengan apa yang ada di dalam danau. Saya tidak menyangka itu adalah akar spiritual dari langit dan bumi. Itu adalah benda kedewaan yang menantang surga yang sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Saya tidak menyangka kita akan menemukannya. Dari serangannya barusan, kita bisa melihat betapa menakutkannya itu. Kita tidak bisa mendapatkan akar spiritual langit dan bumi dengan kekuatan kita sendiri. Tolong cepat undang tetua tertinggi dan yang lainnya. Setelah beberapa diskusi, salah satu anggota terbang ke kejauhan. Jika orang-orang kuat dari klan Yan tiba, akan semakin sulit bagi kita untuk memperjuangkan akar spiritual langit dan bumi. Haruskah kita mulai sekarang? Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata bahkan jika kita membasmi mereka, kita tidak bisa menghilangkan akar spiritual dari langit dan bumi. Lebih baik biarkan orang-orang dari suku Yan terlibat dan mari mencari kesempatan yang cocok untuk mengambil tindakan. Monster kecil itu berkata Tuan adalah tuannya, dan apa yang dia pikirkan berbeda dengan milikku. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 sosok terbang dari kejauhan, dan aura yang mereka pancarkan menjadi lebih kuat. Pemimpinnya ternyata adalah Dewa Semu, dan sisanya berada di alam Roh Kudus. Ini adalah kelompok yang memiliki kekuatan besar. Sebenarnya ada Dewa Semu di antara mereka. Mereka tiba begitu cepat, sepertinya mereka sudah berada di dekatnya selama ini. Untungnya, kami tidak mengambil tindakan, jika tidak maka akan berbahaya. Monster kecil itu harus meratapi pandangan ke depan Chen. Ternyata itu adalah akar spiritual dari langit dan bumi. Demigod klan Yan yang terkemuka datang ke atas dan memandang ke danau dengan mata menyala-nyala. Seperti semua anggota klan Yan yang hadir, dia sangat bersemangat dan bersemangat. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat bertemu dengan makhluk yang menentang surga. Jika kita bisa mendapatkan akar spiritual langit dan bumi ini, kita bisa melunakkan artefak kedua. Dengan cara ini, klan Yan kita akan memiliki dua artefak utama, sehingga kita dapat dengan mudah mendobrak penghalang di tempat-tempat seperti dunia bawah dan alam hantu, dan basmi mereka. Semua bersih, kata salah satu anggota dengan semangat. Lebih baik mencari cara untuk memisahkan akar spiritual langit dan bumi. Benda kedewaan seperti itu tidak mudah untuk ditangani. Yan Wuyan mengendalikan emosinya dengan sangat baik, dan telah menguasai beberapa informasi melalui perkenalan anggota yang hadir tadi. Tetua tertinggi, bagaimana kita memulainya? Salah satu dari mereka bertanya. Menurut catatan Raja Dewa, jika kamu ingin mendapatkan akar spiritual langit dan bumi, kamu harus memberi makan mereka terlebih dahulu dan kemudian menghilangkannya. Dengan cara ini, perlawanannya akan lebih lemah. Yan Wuyan menyentuh dagunya dan berkata kamu berkeliling berburu monster, dan kamu akan membawa tubuh mereka ke tempat ini. Ya, para anggota yang hadir mulai mengambil tindakan dan berpencar ke segala arah. Melihat penampilan mereka, sepertinya memang ada solusinya. Bukankah ini lebih baik? Yi Chen menyipitkan matanya dan mengintai dengan hati-hati, menunggu kesempatan yang tepat untuk mengambil tindakan. Dia tidak berani lalai sama sekali. Bagaimanapun, Dewa Semu datang ke sini. Tidak ada gunanya meremehkan musuhnya, dan itu akan menempatkannya dalam bahaya besar. Ada banyak monster di domain api. Anggota yang pergi berburu monster kembali dan melemparkan ratusan monster ke tanah. Yan Wuyan melanjutkan pisahkan pembuluh darah mereka dan buang ke danau. Para anggota kembali beraksi, dan ratusan mayat dibuang ke danau. Pada saat ini, darah merah mengalir keluar dari cahaya salju binatang ajaib itu, dan danau itu diwarnai merah pada saat ini. Danau yang tenang sedikit bergetar saat ini, dan cahaya menyilaukan dilepaskan dari tengahnya. Benda hitam yang ditutupi lendir muncul di depan semua orang. Akar spiritual langit dan bumi telah muncul. Anggota suku Yan yang hadir sangat bersemangat. Di bawah tatapan mereka, akar spiritual langit dan bumi dengan cepat naik ke langit dan melayang di atas danau, sambil memancarkan daya isap yang kuat. Darah yang semula ada di danau kini dikeluarkan dan diserap oleh akar spiritual langit dan bumi. Elder Wuyan, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Salah satu anggota bertanya dengan penuh semangat. Binatang buas yang lapar adalah yang paling menakutkan, tetapi jika diberi makan, agresivitasnya akan berkurang.
Hal yang sama berlaku untuk menangani akar spiritual langit dan bumi. Kita harus menunggu. Anggota suku Yan yang hadir semuanya mengangguk. Mereka semua memandang ke akar spiritual langit dan bumi dengan mata membara, seolah-olah mereka bisa mengambil tindakan kapan saja. Yi Chen, yang memiliki ide yang sama dengan mereka, bersembunyi di kegelapan, dan dia juga siap mengambil tindakan. Darah di danau terus berkurang, terus diserap oleh akar spiritual langit dan bumi, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Setengah jam kemudian, akar spiritual langit dan bumi bergetar, dan kecemerlangannya meningkat tajam. Ia sedikit gemetar, terlihat sangat bahagia, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju danau. Ia telah menyedot semua darah dan akan kembali ke danau. Kemana harus pergi? Teriak Yan Wuyan, dan kekuatan jiwanya bergegas menuju akar spiritual langit dan bumi di bawah kendalinya. Serangan ini datang begitu tiba-tiba, akar spiritual langit dan bumi berhenti, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang kekuatan jiwa mengguncang sekeliling. Kedua energi itu bertabrakan, suara memekakkan telinga bergema antara langit dan bumi, dan serangan Yan Wuyan dicegat. Keluar, Yan Wuyan sama sekali tidak terkejut dengan ini. Dia menggunakan formula ajaib itu lagi, dan jaring besar terbang dengan kekuatan tirani. Nafas yang dikeluarkan benda itu ternyata adalah nafas artefakuasi, jaring artefakuasi yang besar, terlihat dari bentuknya bahwa kekuatan benda itu bukanlah serangan, melainkan pengekangan. Ketika akar spiritual Tiandi melihat jaring besar itu, dia tampak sangat ketakutan. Dia tidak berani tinggal dan terus berlari menuju danau. Ikat, teriak Yan Wuyan, dan segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memasuki jaring besar. Ia sedikit bergetar, lalu segera membengkak dan menutupi akar spiritual langit dan bumi. Bas! Tidak dapat menghindarinya, akar spiritual langit dan bumi tertutup dan mulai bergetar hebat, seolah mencoba melepaskan diri. Huff! Bagaimana senjata kuasi ilahi yang tertahan bisa melepaskan diri dengan begitu mudah? Yan Wuyan mencibir dengan sangat percaya diri dan berkata, "Kemarilah." Jaring besar segera terbang bersama dengan akar spiritual langit dan bumi. Sebagai makhluk spiritual langit dan bumi, akar spiritual langit dan bumi mengetahui bahwa situasinya sangat berbahaya lebih kuat. Penampilan itu sepertinya memanggil sesuatu. Pada saat ini, cairan spiritual langit dan bumi yang mengalir di danau sepertinya terpengaruh. Mereka mengembun menjadi monster besar, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Melindungi akar spiritual langit dan bumi dari bahaya adalah fungsi cairan spiritual langit dan bumi, dan kekuatan serangannya luar biasa. Ho, angin menderu terdengar. Cairan spiritual langit dan bumi telah menyerang, dan binatang raksasa itu menyerang Yan Wuyan dengan satu tangan. Kamu bertanggung jawab untuk menghentikannya. Teriak Yan Wuyan. Anggota klan Yan menggunakan mantra mereka untuk memanggil senjata jiwa yang mereka gunakan, dan melancarkan serangan terhadap binatang raksasa itu. Ledakan, suara tabrakan bergema di kehampaan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Serangan cairan spiritual langit dan bumi dicegat, dan pada saat yang sama, sekelompok anggota klan Yan juga terpengaruh dan dipukul mundur oleh kekuatan yang mendominasi. Tujuan utama dari cairan spiritual langit dan bumi adalah untuk menyelamatkan akar spiritual langit dan bumi. Alih-alih membasmi mereka semua, ia malah menyerang Yan Wuyan lagi. Karena anggota klan Yan lainnya tidak dapat mencegat, Yan Wuyan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Akar spiritual langit dan bumi terikat dalam kehampaan, dan dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menemuinya. Sebagai orang yang berada di alam kuasi dewa, secara alami tidak mungkin untuk menjatuhkan cairan roh langit dan bumi hanya karena dia menginginkannya, dan kekuatan bertarungnya sangat dahsyat. Tuan, sekarang saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Melihat Yan Wuyan ditahan, monster kecil itu berteriak dengan semangat. Mata Yi Chen menyipit tajam. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan rencana seperti itu dan bergegas maju. Menara Dewa dan Ibel. Dia mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan sebuah teriakan bergema di kehampaan. Ledakan, suara tumpul terdengar dari dantian, dan Menara Dewa Ibel keluar dengan cahaya yang menyilaukan. Aura yang memancar dari Menara Ilahi sangat kuat, dan ukurannya mulai membengkak. Di bawah kendali Yi Chen, ia terbang ke langit di atas jaring besar. Sak, Yi Chen berteriak dengan marah lagi, melepaskan kekuatan jiwanya dan meninju Menara Dewa dan Ibel. Pada saat ini, kekuatan isap yang mengerikan dilepaskan dari dasar Menara Dewa dan Ibel, dan akar spiritual langit dan bumi, serta jaring besar, tersedot ke dalam Menara Dewa dan Ibel. Seseorang sedang merampok akar spiritual langit dan bumi. Pada saat ini,
Anggota klan Yan menyadari apa yang mereka lakukan dan menoleh untuk melihat Yi Chen. Itu Yi Chen. Ketika mereka melihat penampilan orang yang bergerak, wajah mereka langsung menjadi gelap. Menarik. Yi Chen tersenyum sedikit, dengan tenang, dan dengan lambaian tangannya, dia menarik kembali menara dewa dan ibel ke dalam jiwa binatang, berbalik dan bergegas menuju timur. Jangan biarkan dia melarikan diri, kejar dia. Wajah Yan Wuyan sangat jelek. Sayang sekali hartanya dirampok tepat di depan hidungnya. Sekelompok anggota klan Yan tidak ragu-ragu dan bergegas maju satu demi satu. Awalnya, Yan Tongtian juga ingin mengikutinya, tetapi dia tertahan oleh cairan spiritual langit dan bumi. Tuan, mereka sangat cepat. Butuh banyak waktu untuk menyingkirkan mereka. Bagaimana kalau mencari cara untuk membasmi mereka? Saran monster kecil itu. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, melihat sekeliling, dan bergegas maju dengan kecepatan lebih cepat. Sekelompok anggota suku Yan hanya ingin mengambil kembali akar spiritual langit dan bumi. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Yi Chen dan segera mengikutinya. Dalam perjalanan, Yi Chen menggunakan alat pola untuk mulai mengukir, dan garis-garis muncul di pelat pola. Susunan teleportasi, padatkan. Saat perangkat pola ditarik ke depan, pola tersebut dipadatkan menjadi susunan teleportasi di depannya. Yi Chen segera bergegas masuk. Melihat situasi ini, anggota klan Yan juga bergegas masuk, dan kemudian susunan teleportasi menghilang. Ketika dia keluar dari susunan teleportasi, dia sampai di puncak gunung. Yi Chen tidak terus melarikan diri, tetapi mendarat di puncak gunung, melihat pusaran air teleportasi hitam, menunggu mereka keluar. Yi Chen, kamu tidak bisa lari. Ketika anggota suku Yan keluar, mereka langsung menatapnya dengan mata galak. Tidak bisa lari. Bisakah kamu melihat kalau aku sedang berlari? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh. Anggota klan Yan terkejut mengapa Yi Chen tidak takut sama sekali, tetapi karena jumlah mereka begitu banyak, tidak sulit untuk menghadapinya. Mereka berkata serahkan akar spiritual langit dan bumi, dan kami bisa membiarkanmu pergi. Tidak pasti siapa yang ingin melarikan diri. Yi Chen menggunakan formula ajaib, dan cahaya menyilaukan berkedip dari dantiannya. Busur ilahi Tian Xuan Mingyue segera keluar dari dantian dan dipegang di tangan Yi Chen. Dia ingin menyerang kita. Anggota klan Yan yang hadir membuka mata lebar-lebar, dan mereka semua sangat terkejut. Gemetar, Yi Chen segera menarik busur ilahi bulan Tian Xuan Ming ke dalam bentuk bulan purnama. Saat ditembakkan, anak panah itu melesat ke arah salah satu anggota dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan artefak itu luar biasa, dan seluruh ruangan bergetar. Ning, anggota yang diserang segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memblokir di depannya, berharap untuk mencegat serangan Yi Chen. Ketika mereka bertabrakan, dia menyadari bahwa ketika Yi Chen menggunakan artefak itu untuk menyerang, dia tidak bisa mencegatnya begitu saja. Kekuatan jiwa yang telah dia kental segera hancur, dan kekuatan yang mendominasi menyerang dari depan, dan dia segera terlempar ke belakang. Kejutan yang mengerikan melanda hatinya, dan dia mengeluarkan seteguk darah merah. Lagi, sebelum dia sempat bereaksi, Yi Chen menyerang lagi, dan sebuah anak panah melesat ke arah kepalanya. Tidak bagus. Ekspresinya berubah, dan dia segera menggunakan Horcrux untuk menyerang, bertabrakan dengan anak panah. Ah! Cahaya menyilaukan bersinar, Horcruxnya hancur, dan anak panah menembus kepalanya. Dalam sekejap, Yi Chen membasmi alam roh kudus. Tidak sulit untuk menantangnya dengan melompati level. Dengan bantuan senjata ilahi, kekuatan serangannya bahkan lebih menakutkan. Bergabunglah bersama kami, jika tidak, kami tidak akan melakukan apapun untuk melawannya. Semua anggota yang hadir menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian, dan lebih dari 20 orang mulai menyerang pada saat yang bersamaan. Cahaya tajam melintas di mata Yi Chen, dia menarik busur ilahi bulan Tian Xuan Ming ke bulan purnama, dan langsung menembakkan ratusan anak panah. Anak panah yang padat jatuh dari langit, tampak seperti awan gelap, dan seluruh pemandangan sangat mengejutkan. Ruang itu ditembus, langit dan bumi bergetar, dan aliran listrik ungu berputar di sekitar ruang itu. Berbagai teriakan bergema di kehampaan. Meskipun anggota klan Yan kuat, mereka masih bukan tandingan Yi Chen, yang memiliki artefak tersebut. Dalam waktu singkat, ke-20 anggota ditembak mati oleh Yi Chen. Tubuh mereka dipukuli hingga hancur dan jatuh ke tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kamu memiliki sedikit kemampuan dan berani mengejar kami. Aku benar-benar lelah hidup. Monster kecil itu tidak bisa menahan tawa. Memang benar mereka salah perhitungan. Yi Chen saat ini bukan lagi Yi Chen di masa lalu. Tanpa pengembangan alam dewa,
satu-satunya cara untuk mengejar Yi Chen adalah dengan mati. Ledakan. Tepat pada saat ini, pusaran teleportasi terbentuk di depan, dan aura Yan Wuyan datang dari dalam. Dewa Semu sedang mengejarku. Melihat pemandangan seperti itu, Yi Chen tidak tinggal diam dan segera bergegas maju. Menurut kekuatannya saat ini, jika digabungkan dengan senjata dewa, dia hanya bisa menyelamatkan nyawanya di depan Dewa Kuasi, tapi tidak bisa mengalahkan Dewa Kuasi, jadi lebih baik melarikan diri. Yan Wuyan terbang keluar dari pusaran air dan langsung menemukan bahwa mayat di tanah semuanya adalah anggota klan Yan miliknya. Mereka semua terbasmi. Selain Shen Leng, Yan Wuyan juga memiliki keraguan di hatinya. Apakah Yi Chen melakukan ini sendirian? Dia tidak banyak berpikir, dia mendongak dan melihat ke arah pelarian Yi Chen. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan bergegas ke depan dalam sekejap. Dewa Semu itu sangat cepat, tetapi Yi Chen juga tidak puas dengan kecepatannya, dan dia masih mengambil satu langkah ke depan. Selain itu, Yi Chen sering diburu oleh orang-orang di masa lalu, dan dia juga mendapatkan banyak pengalaman dalam melarikan diri. Saat terbang untuk melarikan diri, dia juga terus-menerus membuat susunan teleportasi dan menggunakannya untuk melarikan diri. Setelah setengah jam, Yan Wuyan benar-benar terbebas darinya. Kecepatan memang merupakan sebuah keuntungan. Pencapaian guru di bidang ini semakin dalam, kata monster kecil itu sambil tersenyum. Apakah menurutmu kalimat ini adalah pujian? Yi Chen berkata sedikit tanpa berkata-kata. Menurut Yi Chen, dikejar oleh orang-orang di seluruh dunia bukanlah suatu kehormatan. Tentu saja, jika Yi Chen tidak memiliki kecepatan melarikan diri seperti itu, dia tidak akan bisa lepas dari bahaya tersebut dan hidup hingga hari ini dengan pencapaian seperti itu. Sambil berpikir, Yi Chen langsung memasuki kondisi penglihatan batin dan memasuki bagian dalam menara dewa dan ibel untuk mengamati situasi di dalamnya. Akar spiritual langit dan bumi masih terikat erat oleh jaring besar, ia berjuang mati-matian, namun tetap tidak berhasil, ia tidak dapat lepas. Menara dewa ibel dengan kuat mengikat jaring kuasi artefak di dalamnya, dan tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak bisa keluar. Seperti kata pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik dengan oriole di belakangnya. Yan Wuyan tidak pernah menyangka bahwa pemenang akhirnya adalah Yi Chen. Orang yang lebih bersemangat darinya adalah pedang berat meteor langit. Tampaknya ia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan ingin memasuki jiwa binatang Yi Chen beberapa kali. Orang pertama yang merasakan keberadaan akar spiritual langit dan bumi adalah Epi Meteor Surgawi. Jelas sekali bahwa akar spiritual langit dan bumi sangat membantunya, jika tidak maka tidak akan ada reaksi seperti itu. Tunggu sampai kamu kembali dan mencoba memurnikan akar spiritual langit dan bumi. Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Ini benar-benar keuntungan yang tidak terduga. Guru, ada cairan spiritual langit dan bumi di sana, dan energi yang dikandungnya juga sangat besar. Apakah kita ingin pergi dan menangkap cairan spiritual langit dan bumi juga? Cairan spiritual langit dan bumi adalah hal yang baik, dan Yi Chen tentu saja tidak ingin melepaskannya. Tanpa berkata apa-apa, dia dengan cepat terbang menuju lokasi cairan spiritual langit dan bumi. Tak lama kemudian, Yi Chen tiba di lokasi danau. Cairan spiritual langit dan bumi diam di dalam danau. Keberadaan mereka adalah untuk melindungi akar spiritual langit dan bumi, dan akar spiritual langit dan bumi jugalah yang memberi mereka nutrisi. Kondensasi. Yi Chen tidak banyak berpikir dan langsung menembaki cairan spiritual langit dan bumi. Kekuatan jiwa melonjak terus-menerus, mengembun menjadi telapak tangan besar dan bergegas menuju mereka. Cairan spiritual langit dan bumi merasakan bahayanya, dan segera mulai mengembun, membentuk binatang ajaib besar, yang langsung menyerang Yi Chen, membombardirnya dengan tangan besarnya. Pada saat tabrakan, langit dan bumi terdistorsi, serangan Yi Chen dicegat, dan tidak ada pihak yang mengalami kerusakan apapun. Melihat adegan ini, senyuman muncul di wajah Yi Chen. Jika itu adalah cairan spiritual langit dan bumi barusan, Yi Chen pasti akan terluka dengan satu gerakan, tapi sekarang dia benar-benar bisa bertarung imbang. Tampaknya pertarungan antara dia dan Dewa Kuasi menghabiskan banyak energi, dan peluang Yi Chen untuk menaklukkannya meningkat pesat. Cairan roh langit dan bumi memandang Yi Chen dengan mata merah darah, dan menyerang dengan pukulan lain dengan kekuatan pemecah bintang. Tinju Dewa Pertarungan tingkat ke-9. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam, dan tinjunya muncul seperti naga liar. Bintang-bintang bersinar, dan kekuatan jiwanya mengembun menjadi kepalaan besar untuk menemuinya. Tabrakan kali ini menyebabkan cairan spiritual langit dan bumi menderita kerugian, dan segera mundur ke belakang. Tinju Dewa Pertarungan tingkat ke-10. Ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan kesempatan mengejar kemenangan.
Yi Chen membentuk segel dengan tangannya. Ruang di depannya bergetar. Pusaran hitam segera mengembun cairan spiritual langit dan bumi. Ledakan. Suara tumpul bergema di kehampaan. Pada saat ini, cairan spiritual langit dan bumi terhempas oleh kekuatan yang sombong, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Cairan spiritual langit dan bumi mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan seluruh penampilan tampak sangat dekaden, dan kekalahan tidak dapat dipulihkan lagi. Menara Dewa dan Ibel. Yi Chen menunjukkan senyuman, melambaikan tangannya, dan memanggil Menara Dewa dan Ibel lagi. Kekuatan isap yang kuat dilepaskan dari dasar menara. Menurut situasi cairan spiritual langit dan bumi saat ini, pasti tidak mampu menahan kekuatan hisap dan akan langsung tersedot ke dalamnya oleh Menara Dewa dan Ibel. Menyelesaikan. Ini berjalan cukup lancar, dan ini juga harus berterima kasih kepada Yan Wuyan, yang menghabiskan banyak energi dari cairan spiritual langit dan bumi. Kembalilah. Yi Chen menggunakan formula ajaib lainnya, dan kemudian Menara Dewa dan Ibel terbang kembali ke jiwa binatangnya. Nafas Yan Wuyan datang dari jauh lagi, ayo cepat bersembunyi. Di saat yang sama, monster kecil itu segera mengingatkan. Yi Chen tidak menyangka Yan Wuyan telah kembali. Dia dengan cepat bergegas maju dan menghilang ke dunia. Benar saja, sesosok tubuh terbang, itu adalah Yan Wuyan. Ketika sampai di lokasi danau, wajahnya langsung menjadi gelap. Pengejaran Yi Chen barusan tidak berhasil. Dia ingin kembali untuk mengumpulkan cairan spiritual langit dan bumi lenyap. Setelah kehilangan istrinya dan pasukannya, Yan Wuyan sangat marah dan meraung keras Yi Chen, "Aku, Yan Wuyan, tidak akan membasmimu sampai kamu menulis namamu terbalik." Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, suara tumpul terdengar dari kejauhan, dan cahaya menyilaukan berkedip di barat. Ada sesuatu yang datang ke sini. Yan Wuyan tampak murung. Dia berbalik dan melihat kapal perang kuno besar terbang menuju sisi ini. Orang-orang di dalam kapal perang kuno itu sepertinya telah menemukan Yan Wuyan, terhenti di kehampaan di kejauhan. Orang-orang dari Sungai Yin Yang. Yan Wuyan langsung mencibir saat melihat bendera di kapal perang kuno itu, seolah dia tahu siapa yang duduk di kapal perang itu. Penatua tertinggi klan Yan. Sebuah suara kejutan datang dari dalam kapal perang kuno, dan sesosok tubuh dengan cepat terbang keluar dari dalam. Aura yang dia keluarkan adalah alam Roh Kudus, dan penampilannya sangat familiar. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah alam Roh Kudus yang telah bertarung dengan Raja Dewa Roh Kudus. Pada awalnya, Raja Dewa Roh Kudus hampir mati di tangannya. Kemudian, Yi Chen datang untuk membantu dan mengusir mereka. Untuk mengejar mereka, Raja Dewa Roh Kudus memasuki wilayah api, tetapi dia tidak berharap untuk membasmi mereka. Kalian orang-orang dari Sungai Yin yang menjadi semakin berani mengarungi kapal perang di tanah manusia kami. Apakah menurutmu kami tidak dapat menyembuhkanmu? Yan Wuyan mengatakan ini dengan wajah muram. Alam api bukan milik ras manusiamu, dan kami orang-orang dari Sungai Yin dan yang tidak melanggar aturan yang kamu tetapkan saat kami keluar. Dosa menjawab dengan tenang, dengan tatapan serius di matanya. Yan Wuyan mencibir dan berkata, "Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Diteriaki seperti ini, wajah Dosa terlihat sangat jelek, namun dia tidak berani membantah. Yan Wuyan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang, dia mungkin membasmi seseorang kapan saja. Melihat kapal perang kuno itu pergi, dia dipenuhi dengan niat membasmi, tetapi dia akhirnya menahan diri dan berbalik untuk terbang ke arah lain. Yi Chen keluar dari kegelapan saat ini, melihat ke atas dan melihat ke arah mana kapal perang kuno itu pergi, dan berkata Raja Dewa memasuki alam api untuk mengejar kapal perang kuno itu. Saya tidak tahu di mana tujuan akhirnya adalah. Monster kecil itu berkata. Yan Wuyan menyebutkan sebuah kata, Sungai Yin Yang, yang mungkin merupakan tempat tinggal mereka, atau mungkin nama kekuatan mereka. Haruskah kita menindaklanjuti dan melihatnya? Oke, mari kita lihat seberapa kuat mereka. Yi Chen mengangguk dan tidak berlama-lama di sini, dia segera mengikuti mereka dalam sekejap. Dosa dan yang lainnya tidak memperhatikan Yi Chen dan terus bergerak maju. Setengah saat kemudian, Yi Chen mendengar suara gemuruh air datang dari depan. Melihat ke depan dari tempat yang tinggi, terlihat air dari ratusan sungai yang mengalir deras menderu ke arah depan seperti naga liar dengan momentum yang melonjak. Kapal perang kuno itu terjun ke salah satu sungai yang mengalir deras dan menghilang di bawah pandangan Yi Chen. Saya tidak menyangka akan ada tempat seperti ini di wilayah kebakaran. Yi Chen tidak terbang, tetapi melayang di kehampaan, memandangi sungai dengan mata yang aneh. Air di sungai itu ternyata berwarna merah darah. Monster kecil itu berkata saat ini Tuan, pernahkah Anda merasakan bahwa hukum langit dan bumi di sini tampaknya telah mengalami beberapa perubahan?
Yi Chen merasakannya dengan cermat dan menemukan bahwa tentu saja, hukum langit dan bumi berbeda di setiap dunia, dan hal yang sama berlaku untuk hukum langit dan bumi di benua Tianyan. Ketika saya datang ke tempat ini, hukum langit dan bumi di sini sebenarnya agak berbeda dengan di tempat lain. Ini sangat aneh. Domain api terhubung dengan beberapa domain besar lainnya. Secara logika, hukum langit dan bumi seharusnya sama. Mungkinkah ini sungai Yin yang disebutkan Yan Wuyan tadi? Sebuah cahaya aneh muncul di mata Yi Chen. Tuan, sebenarnya saya memiliki kesan tentang tempat ini dalam ingatan saya. Karena kekuatan monster kecil itu meningkat, ingatannya telah pulih dengan cepat. Yi Chen segera bertanya apakah kamu tahu di mana tempat ini? Monster kecil itu berkata ini adalah sungai Yin dan Yang, tapi sepertinya ini adalah lokasi di mana dua alam Yin dan Yang diangkut. Mendengar ini, cahaya aneh muncul di mata Yi Chen. Dia tahu bahwa setelah pertempuran di pesawat Yin dan Yang, saluran transmisi ditutup. Namun, Long Po tidak memberitahunya di mana pesawat Yin dan Yang berkomunikasi pada awalnya. Setelah monster kecil itu mengatakan ini, Yi Chen sudah mengetahui bahwa sungai Yin dan Yang adalah lokasi saluran transmisi pesawat Yin dan Yang. Tuan, ayo terbang ke arah sungai ini, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Yi Chen juga penuh rasa ingin tahu tentang tempat ini, jadi tentu saja dia tidak tinggal dan segera bergegas ke hulu. Semakin jauh dia terbang ke atas, semakin intens perubahan hukum langit dan bumi yang dia rasakan oleh Yi Chen. Bagian langit dan bumi ini sepertinya memiliki dua hukum langit dan bumi yang berbeda. Hukum langit dan bumi yang satu sama kuatnya dengan Yang, dan hukum langit dan bumi lainnya sama kuatnya dengan Yin dan lembut. Kedua energi tersebut berputar bersama, tidak cocok satu sama lain, dan saling tolak-menolak. Setengah jam kemudian, Yi Chen berhenti dan melihat ke depan dengan mata terbelalak. Ada sebuah bangunan besar di depannya, dengan ratusan kepala naga menjulur dari dinding, dan air sungai berwarna merah darah menyembur keluar dari kepala naga tersebut. Di sana, energi dua hukum langit dan bumi juga mencapai puncaknya, menolak untuk menyerah satu sama lain, mencapai keseimbangan yang sangat rumit. Apakah ini persimpangan pesawat Yin dan pesawat Yang? Yi Chen menatap lurus ke depan, penuh keraguan di dalam hatinya. Tempat di mana dua hukum langit dan bumi hidup berdampingan sungguh luar biasa. Yi Chen juga merasakan bahwa hukum dingin langit dan bumi sangat menjijikkan baginya. Jika hukum langit dan bumi yang paling kuat masih melawannya, saya khawatir ia akan segera menyerang Yi Chen. Jika disinilah saluran teleportasi pesawat Yin yang berada, mengapa tidak ada lingkaran teleportasi? Yi Chen melihat sekeliling dengan bingung, tetapi tidak menemukan apapun. Tiansu juga bereaksi pada saat ini, sedikit gemetar, dan segera terbang keluar dari ring penyimpanan. Itu melayang di kehampaan, melepaskan cahaya yang menyilaukan, sedikit gemetar, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka berguncang ke segala arah. Pada saat ini, hukum langit dan bumi yang paling kaku juga bergetar, dan hukum-hukum tersebut benar-benar membentuk resonansi khusus dengan kitab ilahi langit dan bumi. Ledakan, energi jahat langit dan bumi juga bergetar, tetapi bagi Yi Chen rasanya gemetar karena gugup, seolah-olah kemunculan kitab ilahi langit dan bumi telah membawa ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gunung di depan juga mengeluarkan cahaya yang menyilaukan pada saat ini, dan di area kecil, terdapat tanda cekung. Penglihatan Yi Chen sangat tajam dan dia bisa melihat situasi di sana bahkan dari jarak jauh. Matanya langsung tertarik dengan tanda cekung. Mengamati dengan cermat, Yi Chen menemukan banyak garis di bawah lekukan tersebut, yang sepertinya menyatu erat dengan keran yang mengalirkan air sungai berwarna merah darah. Melihat situasi ini, wajah Yi Chen berkilat kebingungan, dan dia terbang dengan cepat. Saya juga memiliki beberapa kesan tentang tempat itu dalam ingatan saya. Dalam ingatan yang diwarisi, sepertinya seseorang memasukkan kitab surgawi ke dalamnya. Kitab surga, warna aneh melintas di mata Yi Chen. Kitab langit dan bumi ilahi pada awalnya merupakan benda kedewaan yang sangat penting di zaman kuno, dan juga terkait erat dengan 6 suku kuno. Yang tidak saya duga adalah dia juga memiliki peran yang sangat misterius dengan pesawat Yin Yang. Tentu saja, efek itu hanyalah imajinasi Yi Chen. Reaksi buku surgawi di sini pasti terkait dengan transmisi alam Yin dan Yang. Sekarang, Yi Chen punya ide, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia memasukkan buku surgawi ke dalamnya. Dia ingin tahu apakah buku surgawi akan membuka susunan teleportasi di pesawat Yin Yang, atau membuka beberapa hal rahasia lainnya. Tuan, apakah Anda ingin kami mencobanya? Monster kecil itu bertanya. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu apa reaksinya setelah memasukkan buku surgawi.
Jika hal itu menyebabkan pesawat Yin dan Yang terbuka, itu akan menjadi bencana bagi pesawat Yang. Sayang sekali. Monster kecil itu menggelengkan kepalanya yang besar dan berkata, alangkah baiknya jika semua ingatanku terbangun, sehingga aku bisa mengetahui banyak rahasia. Yi Chen hanya tersenyum. Dia juga ingin tahu banyak hal, tapi dia tidak punya cara itu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Pada saat ini, suara dingin datang dari jauh. Mata Yi Chen langsung menyipit. Suara ini terlalu familiar. Dia segera berbalik dan melihat Yan Wuyan menatapnya dengan mata dingin. Namun, mata Yan Wuyan tertarik oleh kitab ilahi langit dan bumi, matanya bersinar dengan cahaya panas, dan dia berkata kitab ilahi langit dan bumi. Dia memang ada di sana bersamamu. Mungkinkah kamu menginginkannya? Membuka saluran transmisi di bidang Yin dan Yang. Dari kata-katanya, Yi Chen mengetahui informasi yang dia inginkan, dan dia senang karena dia tidak memasukkan kitab surga ke dalam alurnya sekarang. Aku mengejarmu begitu cepat. Kamu tidak terlalu lambat sama sekali. Sambil mengatakan ini, Yi Chen dengan cepat menyelesaikan formulanya. Buku ilahi langit dan bumi bergetar dan segera terbang. Dia harus segera pergi dari sini dengan buku ilahi langit dan bumi. Tinggalkan kitab langit dan bumi ilahi. Yan Wuyan tahu betapa berharganya kitab langit dan bumi. Warisan klan Yan terkait erat dengan kitab langit dan bumi. Itu juga sangat penting bagi mereka dan mereka harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Dia segera melepaskan ledakan kekuatan jiwa dan langsung menyelimuti kitab langit dan bumi ilahi, mencegah Yi Chen mengambilnya. Dewa semu itu sangat kuat. Bahkan jika Anda menggunakan senjata ilahi untuk bertarung, Anda hanya bisa mengikatnya. Seiring waktu, Anda akan dikalahkan. Jika dia menangkap kitab ilahi langit dan bumi, ada yang tinggi kemungkinan besar itu akan direnggut. Kitab surga, Yi Chen tidak merasa gugup sama sekali, dan segera menggunakan formula ajaib. Kitab langit dan bumi ilahi bergetar, melepaskan puluhan ribu cahaya keemasan, dan gelombang energi mengguncang dunia. Energi kitab langit dan bumi ilahi sungguh luar biasa, dan kekuatan jiwa Yan Wuyan segera terkoyak dan menghilang di udara. Tanpa hambatan apapun, Yi Chen berhasil mengambil buku langit dan bumi ilahi ke dalam ring penyimpanan. Detik berikutnya, Yi Chen tidak tinggal di sini dan bergegas maju dengan cepat. Perampokannya gagal lagi, Yan Wuyan sangat enggan dan terus mengejar. Dalam hal kecepatan, dia bukan tandingan Yi Chen. Bagi Yi Chen, akan mudah untuk menyingkirkannya. 1 jam kemudian, Yan Wuyan dibuang lagi, dan Yi Chen bersembunyi di hutan. Kami baru saja berlari sangat jauh, tapi kami masih ditemukan olehnya. Ini agak tidak biasa, kata monster kecil itu sambil melirik. Mendengar ini, Yi Chen segera memasuki kondisi penglihatan batin dan melihat jaring besar bergetar lembut di menara dewa dan ibel. Itu adalah senjata kuasi ilahi Yan Wuyan, dan itu juga memancarkan aura lemah yang tidak dapat Anda rasakan sama sekali jika Anda tidak memperhatikan. Ternyata itulah alasan dari artefak kuasi ini. Untungnya, kita menemukannya terlebih dahulu, kalau tidak kita akan ditemukan oleh mereka lagi. Yi Chen melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan jiwa membungkus erat dewa dan ibel menara di dalamnya, mencegah artefak kuasi terlepas. Sekarang kita tidak perlu khawatir mereka akan menemukan kita. Wilayah kebakaran sangat luas, dan pasti ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Jika kita terus mencari-cari, kita mungkin menemukan hal lain. Yi Chen melihat sekeliling, dan kemudian terus terbang menuju kejauhan tanpa tinggal di hutan. Yan Douming, mau kemana? Suara ganas terdengar di medan api yang luas. Seorang pemuda dengan pakaian acak-acakan dan noda darah terbang dengan cepat dari kejauhan. Wajahnya pucat dan dia terluka parah. Di belakangnya ada sekelompok anggota yang mengenakan kostum Yan Clan mengejarnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir mereka akan menyusul. Yan Douming berbalik dan mengerutkan kening. Ada 2 tetua tertinggi dari klan Roh Kudus yang mengejarnya. Jika mereka bertarung langsung, dia bukanlah tandingannya sama sekali. Yan Douming, tuan rumah baru saja memanggilmu kembali, dan tidak ingin menyakitimu. Salah satu tetua tertinggi meneriakkan kata-kata Su. Kamu sangat bahagia saat mengasingkanku, dan tiba-tiba kamu ingin aku kembali. Menurutmu apakah aku, Yan Douming, adalah tipe orang yang bisa dimanipulasi sesuka hati? Ada kebencian dalam kata-kata Yan Douming, dan sepertinya dia pernah mengalami beberapa hal saat itu. Kematian ayahmu hanyalah sebuah kecelakaan. Selama kamu mengikuti kami kembali, aku jamin tidak ada yang berani menyakitimu. Taisang yang lebih tua terus berteriak. Kecelakaan, bisakah aku mempercayaimu? Yan Douming mendengus dingin dan tidak berhenti. Sebaliknya,
Kecepatannya meningkat sedikit. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Melihat Yan Douming tidak bisa bergerak, kedua alam roh kudus saling memandang, mengaktifkan metode mencubit, dan kekuatan jiwa yang besar melonjak, berkumpul dan bergegas menuju Yan Douming, hampir mencapai titik ekstrim. Meskipun dia terluka, kecepatan Yan Douming tidak lambat, dan dia berbalik ke kiri dengan susah payah untuk menghindarinya. Ledakan. Meski begitu, bahunya tetap terbentur dan langsung terlempar. Ia terjatuh dengan keras ke pasir dan membuat lubang yang dalam. Puff mengeluarkan seteguk darah, dan seluruh aura Yan Douming menjadi berantakan. Sudah kubilang jangan melawan. Kamu mencari masalah. Kedua tetua itu mencibir dan mendatanginya. Aku, Yan Douming, tidak akan pernah menyerah meskipun aku mati. Yan Douming mengepalkan tinjunya dan berkata, alam Yuangu seperti semut di depan kita. Apakah kamu pikir kamu bisa menolak? Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Jika tidak berhasil, ikat saja dia kembali. Sesepuh lainnya mengatakan sesuatu dengan tidak sabar. Bagi mereka, ini memang ide yang sangat bagus. Bawa aku kembali. Aku khawatir, kamu hanya bisa mengambil tubuhku, Yan Douming. Yan Douming mengatakan sesuatu dengan gigi terkatup, dengan ekspresi sedih dan marah di wajahnya, dan berkata, ayah, maafkan aku tidak bisa membalaskan dendammu. Aku tidak berbakti. Detik berikutnya, Yan Douming mengaktifkan formula ajaibnya, suara tumpul terdengar dari dantiannya, dan fluktuasi energi mengguncang sekeliling. Dia ingin basmi diri, segera hentikan dia. Kedua tetua tertinggi bereaksi sangat cepat, dan mengaktifkan formula ajaib pada saat yang sama. Kekuatan jiwa mereka berkumpul dan bergegas menuju Yan Douming. Peng! Pada saat ini, kekuatan jiwa yang meluas melonjak dari kejauhan, bertabrakan dengan kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa itu juga tidak lemah. Bahkan jika dua roh suci mencoba mengumpulkannya pada saat yang sama, mereka tetap tersebar. Yan Douming dan kedua tetua tertinggi tersingkir pada saat yang bersamaan. Siapa itu? Cahaya dingin melintas di mata dua tetua tertinggi klan Yan, dan mereka berbalik untuk melihat ke arah mana energi itu berasal. Saya melihat sesosok tubuh melayang di kejauhan, menatap mereka dengan mata acuh tak acuh. Siapa aku? Menurutku aku tidak perlu membuat pernyataan pembuka, kan? Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Yi Chen, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi kedua tetua tertinggi klan Yan menjadi gelap, dan mereka penuh dengan niat membasmi. Apakah kamu hanya diperbolehkan datang dari klan Yan dan tidak mengizinkanku, Yi Chen, untuk datang? Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, apakah kamu ingin keluar dari sini, atau kamu ingin aku mengirimmu dalam perjalanan, itu pilihanmu. Arogan. Dengan budidaya alam roh kudus, mereka adalah yang terbaik di antara para kultivator, sehingga secara alami mereka memiliki kesombongan. Apalagi mereka masih menghadapi seorang pemuda, sehingga mereka tidak akan melarikan diri. Keduanya dengan cepat menggunakan keterampilan sihir mereka, dan dua Horcrux terbang keluar dari cincin penyimpanan mereka. Kekuatan jiwa disuntikkan ke dalamnya, dan kedua senjata jiwa itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Energi berdarah mengalir, dan mereka akan menyerang. Membasmi. Mereka mendengar raungan marah, dan senjata jiwa di tangan mereka ditebas ke depan pada saat yang sama. Dua kekuatan jiwa yang menakutkan terkondensasi menjadi satu, dan menyerang Yi Chen dengan angin yang menggigit. Serangan dari alam roh kudus secara alami sangat kuat, mendistorsi ruang kemanapun ia pergi. Mereka semua tahu bahwa Yi Chen sangat kuat, tapi sayangnya dibandingkan dengan alam roh kudus mereka, dia masih sedikit lebih lemah. Akan mudah untuk membasmi Yi Chen. Saudara Yi Chen, hati-hati. Teriak Yan Douming, matanya penuh kekhawatiran, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Yi Chen. Apa yang harus kita takuti dari serangan tingkat ini? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, dan membentuk formula ajaib dengan kedua tangannya. Energi merah darah melonjak dari hatinya dan mengembun menjadi bentuk dewa besar di belakangnya. Keterampilan bertarung tingkat alam semesta yang paling rendah keterampilan bertarung Raja Dewa tingkat pertama. Cahaya tajam melintas di matanya, dan Yi Chen langsung menggunakan keterampilan bertarung yang dipraktikkan oleh Raja Dewa Primordial saat itu. Ekspresinya melepaskan cahaya yang menyilaukan dan meninjunya ke depan. Kekuatan gerakan ini secara alami luar biasa. Ia segera mencegat serangan mereka, dan gelombang energi perlahan menyebar ke segala arah. Kedua tetua alam roh kudus merasakan kekuatan mendominasi datang dari depan, dan mereka tersingkir pada saat yang sama. Mereka menstabilkan tubuh mereka dan menatap Yi Chen dengan mata dingin dan terkejut. Apa yang tidak mereka duga adalah Yi Chen benar-benar mencegat serangan mereka, dan mereka terlempar ke belakang lebih dari 10 meter tanpa terluka.
Dengan kata lain, dalam tabrakan tadi, Yi Chen lebih unggul. Tidak mudah untuk menjatuhkannya sekaligus. Pergi dulu lalu beritahu anggota lain untuk datang dan menggantungnya. Tidak hanya kuat, mereka juga tidak gegabah dalam bertindak. Mereka tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, berbalik dan bergegas menuju kejauhan. Yi Chen tidak mengejar mereka. Jika mereka benar-benar ingin melarikan diri, mereka hanya bisa mempertahankan salah satu dari mereka, yang akan membuang-buang waktu. Sambil berpikir, semua energi ilahi kembali ke hatinya. Yi Chen mengangkat kepalanya dan menatap Yan Douming, dan berkata dengan mengerutkan bibir, apakah menurutmu aku harus memanggilmu Tian Xuan Douming, atau lebih baik memanggilmu Tian Xuan Douming? Kamu Yan Douming. Tian Xuan Douming adalah pemuda yang ditemui Yi Chen saat itu. Ketika Han Min dibawa pergi, dia juga banyak membantu Yi Chen. Ketika ditanya tentang namanya, dia menamai Tian Xuan Douming. Awalnya dia mengira itu adalah nama aslinya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Maaf, aku seharusnya tidak berbohong kepadamu. Yan Douming terbatuk 2 kali dan ingin mengeluarkan batu penyembuh dari cincin penyimpanan untuk menyembuhkan lukanya, tetapi menemukan bahwa cincin penyimpanan telah hilang selama pelarian sebelumnya. Mungkin kamu membutuhkan ini. Yi Chen mengeluarkan batu penyembuh dan melemparkannya padanya. Yan Douming menangkap batu penyembuh itu, tetapi tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia menatap Yi Chen, seolah dia sangat khawatir. Kamu membantuku saat itu, jadi tentu saja aku berhutang budi padamu, dan aku, Yi Chen, bukanlah orang yang suka berhutang. Yi Chen mengerti, dan berkata lagi pula, kamu, orang yang dulu diusir dari klan Yan, bagiku itu tidak ada gunanya, jadi jangan khawatir aku akan menyakitimu. Hati orang-orang jahat dan kita harus berhati-hati. Maafkan aku. Ada ketulusan di wajahnya, sesuatu yang Yan Douming belum pernah lihat di wajah orang lain. Yi Chen mengingatkan ada banyak orang dari suku Yan di wilayah api, jadi cepat serap batu penyembuh dan pergi dari sini. Yan Douming mengangguk, dan kekuatan isap yang sangat kuat dilepaskan dari tubuhnya. Energi di batu penyembuh langsung tersedot dan masuk ke tubuhnya. Beberapa luka mulai sembuh dengan sangat jelas, kulit Yan Douming menjadi jauh lebih baik, dan Yan Douming dapat bergerak setelah beberapa saat. Tak satu pun dari mereka berlama-lama, dan dengan cepat terbang ke salah satu arah. Orang-orang dari suku Yan akan segera kembali, jadi yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Setengah jam kemudian, keduanya berhenti di sebuah lembah. Tidak ada kehidupan di sini, hanya energi merah menyala yang berdetak, serta kerikil dan pasir yang terjal. Yi Chen tidak melakukan gerakan lain dan menatap lurus ke depan. Yan Douming melakukan hal yang sama, dan suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Yan Douming menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Demi menyelamatkan saya, Anda akan menceritakan semuanya kepada saya. Bersikap terus terang, Yi Chen tidak sopan dan langsung bertanya mengapa kamu diusir dari klan Yan. Mereka tampaknya sangat memusuhi kamu. Ayahku adalah salah satu dari 180 Raja Api klan Yan. Aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ayahku dicap sebagai pengkhianat klan dan dieksekusi hidup-hidup, sementara aku diasingkan oleh mereka. Yan Douming mengepalkan tangannya, dan kata-kata Yi Chen mengingatkannya pada semua yang terjadi tahun itu. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, jika itu aku pasti akan memberantas akar permasalahannya dan tidak membiarkanmu melarikan diri. Bukankah orang-orang dari klan Yan memikirkan hal ini? Yan Douming berkata di antara Yan Zun di klan Yan, ada banyak teman ayah saya. Mereka menjadi perantara bagi saya dan akhirnya menghancurkan jiwa binatang saya dan membuang saya. Bagi mereka, orang yang tidak berguna, itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Petik 2. Yi Chen berkata kamu sekarang berada di alam Yuangmu dan telah memperbaiki dantianmu. Apakah karena ini mereka ingin membawamu kembali? Yan Douming menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanyalah salah satu alasannya. Apakah ada alasan lain yang ada hubungannya denganmu? Yi Chen bertanya-tanya aku. Sepertinya akulah pelakunya yang menyebabkanmu diburu. Yan Douming berkata saya tidak tahu bagaimana suku Yan mengetahui fakta bahwa saya membantu Anda saat itu. Mereka mengirim orang untuk menangkap saya hanya untuk Anda. Kata Yi Chen, mungkinkah mereka ingin memanfaatkanmu untuk melawanku? Yan Douming berkata kemungkinan besar Anda memiliki kitab suci langit dan bumi yang selalu mereka inginkan. Yi Chen terus bertanya apakah hal ini penting bagi klan Yan. Yan Douming berkata saya tidak tahu detailnya, tetapi disebutkan dalam catatan bahwa kitab langit dan bumi ilahi terkait dengan warisan klan Yan. Itu adalah warisan lagi,
Yi Chen terus bertanya apa sebenarnya warisan suku-suku kuno itu. Apakah penting bagi mereka? Yan Douming berkata ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa tidak peduli seberapa besar penurunan klan kuno, selama warisan diaktifkan, klan kuno dapat dihidupkan kembali secara instan. Warisan sangat penting bagi mereka. Dalam analisis terakhir, ini adalah dasar apakah suatu suku kuno dapat terus ada. Saat dia menyebut ayahnya, mata Yan Douming menunjukkan kesedihan. Kata-katanya membuat Yi Chen sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa warisan bisa begitu menakutkan. Ketika sebuah keluarga bangkit, banyak kesulitan yang harus dihadapinya, dan itu bukanlah hal yang mudah. Begitu beberapa keluarga mengalami kemunduran, mereka tidak akan pernah kembali lagi, namun warisan tersebut dapat langsung mengembalikan keluarga kuno yang mengalami kemunduran ke masa kejayaannya, yang menunjukkan betapa menakutkannya hal itu. Kitab Pengorbanan ke Surga, Inisiasi Warisan, dan Kitab Ilahi Langit dan Bumi semuanya terkait dengan warisan beberapa klan kuno. Mereka tidak hanya dapat memulai warisan klan Yan, tetapi juga warisan beberapa klan, keluarga lain. Yi Chen menyentuh dagunya. Tampaknya tidak peduli suku kuno mana, Kitab Langit dan Bumi adalah hal yang sangat penting. Yan Douming mengangguk dan berkata klan Yan telah sangat berhasil dalam menekan 5 klan kuno lainnya. Jika warisan diaktifkan, semua yang telah mereka lakukan akan gagal. Inilah sebabnya mereka sangat ingin mendapatkan kitab surga ilahi dan bumi. Ini adalah poin kuncinya, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mencegah klan Roh Kudus dan kekuatan lain melakukan serangan balik. Tapi Yi Chen bingung tentang satu hal dan berkata ada banyak orang kuat di klan Yan, dan bahkan ada Raja Dewa yang hidup. Bukankah akan lebih mudah bagi mereka untuk mencuri kitab suci langit dan bumi sendirian? Yan Douming membuka matanya lebar-lebar dan berkata, apa? Apakah Raja Dewa masih hidup? Yi Chen bertanya dengan ragu apakah kamu tidak tahu bahwa Raja Dewa klan Yan masih hidup? Yan Douming berkata para tetua klan Yan telah mengatakannya sebelumnya, tapi kami belum pernah melihatnya. Bagaimana Anda tahu? Yi Chen berkata saat kami berada di Gunung Senwang, Raja Dewa klan Yan mengambil tindakan terhadap mereka. Mata Yan Douming dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan bahwa Yi Chen benar-benar bisa selamat dari serangan Raja Dewa. Kamu benar-benar beruntung. Yan Douming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka Raja Dewa masih hidup. Yi Chen berkata bukankah kamu seharusnya senang karena Raja Dewa masih hidup? Ekspresi kebencian muncul di mata Yan Douming, dan dia berkata semua anggota suku Yan adalah musuhku. Di masa depan, aku pasti akan membasmi mereka untuk membalaskan dendam ayahku. Lonceng Raja Dewa akan menjadi batu sandungan bagiku. Ketegasan yang dia ungkapkan secara tidak sengaja dan niat membasmi yang sangat kuat membuat mustahil bagi siapapun untuk meragukan apa yang dia katakan. Yi Chen sama sekali tidak ragu bahwa kebencian seperti itu tidak bisa dipalsukan. Ini adalah orang yang benar-benar mengalami rasa sakit. Yi Chen berkata sangat sulit untuk membalas dendam. Anda tidak dapat mencapai hal-hal besar sendirian. Saat ini, Yan Douming menoleh ke arah Yi Chen. Ini adalah keraguan atas kekuatannya dan pertanyaan atas usahanya. Kamu meremehkanku. Depresi jangka panjang membuat Yan Douming sangat sensitif, dan hanya satu kalimat saja yang menyentuh sarafnya. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, aku hanya menyatakan fakta. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Selain itu, masih ada Raja Dewa yang masih hidup. Yan Douming dan Yi Chen saling memandang, dan suasana menjadi tegang. Kata-kata Yi Chen membangkitkan keengganan di hatinya. Setelah beberapa saat, Yan Douming menarik kembali pandangannya, menghela nafas, dan menjadi dekaden, berkata mungkin Anda benar, bagaimanapun juga, kekuatan seseorang terbatas. Seperti pengejaran tadi, jika Yi Chen tidak muncul, aku khawatir dia sudah terbasmi sejak lama. Yi Chen tersenyum dan berkata jika Anda bersedia, kami dapat mencoba bekerja sama. Mengenai undangannya, Yan Douming terkejut dan berkata saya tidak punya apa-apa, dan Anda tidak akan mendapat manfaat apapun dari bekerja sama dengan saya. Itu juga akan menimbulkan masalah. Yi Chen berkata dengan tidak setuju saya kekurangan segalanya dalam hidup saya, tetapi hal yang paling diperlukan adalah masalah. Kita semua memiliki musuh yang sama. Jika kita bergabung bersama, peluang sukses akan lebih tinggi. Setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, Yan Douming juga mengetahui betapa kecilnya kekuatan seseorang, dan dia berpikir untuk menyerah dan mati berkali-kali. Sekarang, kemunculan Yi Chen telah memberinya banyak harapan. Pertama-tama, kekuatan Yi Chen tidak lemah. Kedua, Yi Chen telah mengembangkan kekuatannya sendiri.
Terlihat dari perkataan dan perbuatan Yi Chen bahwa inilah orang yang akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Bekerja sama dengannya akan sangat bermanfaat baginya. Yang lebih disukai Yan Douming adalah Yi Chen memperlakukan rakyatnya sendiri dengan baik tanpa syarat, terlihat dari saat ia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Han Min. Bekerja sama dengan orang yang berkemampuan tetapi berkarakter buruk terkadang sangat berbahaya. Anda harus selalu waspada agar tidak dikhianati oleh pihak lain. Tapi Yi Chen memiliki karakter yang baik dan kekuatan yang kuat, jadi dia harus mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati. Selama kita bisa menghancurkan klan Yan dan membalaskan dendam ayahku di masa depan, alangkah baiknya jika kita bekerja sama. Setelah berpikir sejenak, Yan Douming membuat pilihan, hampir tanpa ragu-ragu. Selamat bekerja sama. Senyuman muncul di wajah Yi Chen dan dia mengulurkan tinjunya. Hal yang sama berlaku untuk Yan Douming, tinju mereka bertabrakan. Tiba-tiba ada begitu banyak orang dari klan Yan di sini di domain api, serta orang-orang dari klan prasejarah kuno. Apa tujuan mereka di sini? Yan Douming bertanya setelah beberapa saat. Yi Chen tidak menyembunyikan apapun, mengatakan Raja Dewa Lonceng memimpin Raja Dewa Purba ke wilayah api. Mereka mencari Raja Dewa Purba. Yan Douming tiba-tiba berkata pantas saja saya merasakan kekuatan artefak itu pada awalnya. Ternyata itu adalah lonceng Raja Dewa. Yi Chen berkata jadi kamu selalu berada di sini di domain api. Tahukah kamu ke arah mana nafas Dewa Raja Lonceng terbang? Jika saya ingat dengan benar, di seberang sungai Yin Yang, saya ingin bergegas ke sana, tetapi saya dikejar oleh suku Yan. Kata-kata ini membuat wajah Yi Chen menjadi serius, dan dia tidak menyangka bahwa Dewa Raja Lonceng akan terbang menuju sungai Yin Yang. Yan Wuyan, penatua tertinggi klan Yan, berada di seberang sungai Yin Yang. Jika dia ditemukan, dia akan berada dalam bahaya. Ayo pergi ke sungai Yin Yang sekarang. Yi Chen tidak tinggal diam dan bergegas maju dengan cepat, Yan Douming mengikuti di belakang dan terbang ke depan dengan cepat. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak orang dari suku Yan dan banyak orang dari suku prasejarah kuno tidak melakukan kontak dengan mereka dan menghindari mereka semua. Setelah beberapa saat, Yi Chen tiba di lokasi sungai Yin Yang. Tidak ada seorang pun dimanapun kecuali kawasan sungai berwarna merah darah. Aum, tidak jauh dari sana, monster besar berwarna merah darah berlari keluar dari udara, berguling di udara, dan kemudian kembali ke sungai. Dengan letupan, percikan air berwarna merah darah meledak seperti kembang api, sangat indah. Ada banyak binatang ajaib yang kuat di sini. Wajah Yan Douming menjadi serius. Melalui pelantikannya, dia menyadari bahwa binatang ajaib yang baru saja keluar adalah binatang ajaib dengan tingkat budidaya alam kuno. Yi Chen tidak mengambil hati dan memerintahkan monster kecil, rasakan apakah ada nafas Raja Dewa Lonceng di sini. Monster kecil itu tidak berkata apa-apa, dan segera terbang keluar dari jiwa binatang itu dalam sekejap, melayang di kehampaan. Apakah itu roh senjata dari kitab langit dan bumi? Mata Yan Douming terfokus pada monster kecil itu. Tapi Yi Chen berkata dia bukan roh senjata. Hal ini membingungkan Yan Douming dan bertanya, lalu siapa dia? Yi Chen berkata dengan lugas dan tegas dia adalah saudaraku Yi Chen. Jawaban ini benar-benar tidak terduga. Baru setelah Yan Douming bereaksi, dia berkata, saya semakin mengagumi saudara Yi Chen. Wajah Yi Chen sangat tenang. Menurutnya, monster kecil itu adalah saudara laki-lakinya, saudara laki-laki yang tumbuh bersamanya. Monster kecil itu sudah mulai mengambil tindakan, melambaikan cakar kecilnya, dan melepaskan gelombang energi di antara alisnya, perlahan-lahan bergetar ke segala arah. Setelah beberapa saat, monster kecil itu menarik kembali nafasnya dan berkata nafas lonceng Raja Dewa menghilang di sini dan tidak pernah muncul lagi. Ia mungkin telah memasuki sungai Yin dan Yang. Sepertinya kita harus memasuki sungai Yin Yang. Dengan keberadaan Raja Dewa Purba, Yi Chen tentu tidak akan melewatkannya. Yan Douming berkata dengan hati-hati sisi sungai Yin dan Yang ini adalah persimpangan dunia Yin dan Yang. Ini adalah tempat paling primitif. Kita mungkin bertemu dengan binatang buas purba yang kuat. Sebaiknya kita berhati-hati. Yi Chen mengangguk, memamerkan tubuhnya, dan bergegas ke sungai Yin yang terlebih dahulu. Kekuatan jiwa segera melonjak, menutupi tubuhnya, dan semua air sungai berwarna merah darah di luar diisolasi. Segera setelah itu, monster kecil itu dan Yan Douming menyerbu masuk pada saat yang bersamaan. Air di sungai-sungai ini sangat aneh, dari luar terlihat berwarna merah darah, namun ketika Anda memasuki sungai, Anda menemukan bahwa warna air sungai telah berubah total, dan tidak jauh berbeda dengan warna air biasa. Hukum langit dan bumi di sini tampaknya sedikit berbeda dengan hukum langit dan bumi di luar.
Yan Douming menemukan kelainan tersebut. Salah satu energi langit dan bumi adalah yang paling yang dan kuat, dan energi lainnya adalah yang paling yin dan lembut, dan keduanya bersaing satu sama lain. Yi Chen sama sekali tidak terkejut. Ketika dia datang ke sini sekarang, dia sudah tahu bahwa ada dua hukum langit dan bumi di sini. Ada orang dari sungai Yin yang di sini, mari kita berhati-hati. Yi Chen melambaikan tangannya dan berenang ke depan. Area di sini juga sangat luas, dan merupakan tempat yang sangat istimewa. Ia berada di wilayah api, tetapi bukan milik wilayah api. Ini dapat dianggap sebagai area paling pinggiran dari domain api. Mungkin tidak mudah menemukan Raja Dewa Purba di sini. Dalam perjalanan, Anda juga dapat bertemu dengan banyak binatang ajaib, aura yang mereka pancarkan sangat kuat, dan ada banyak binatang ajaib alam roh kuasi suci di antara mereka. Namun, ketika mereka melihat Yi Chen, mereka tidak maju untuk menyerang, melainkan dengan cepat melarikan diri ke satu arah. Aneh, di masa lalu, ketika monster melihat manusia pembudidaya, bukankah mereka menyerang secara langsung? Reaksi seperti itu sepertinya agak tidak biasa. Yan Douming sedikit mengernyit. Kita harus cepat pergi dari sini, kalau tidak kita mungkin akan terkepung. Yi Chen mempercepat sedikit. Yan Douming tidak meragukan kata-katanya dan juga mempercepat. Ledakan, ada suara tumpul dari depan, dan bayangan besar datang dengan kekuatan gelombang badai. Kapal perang kuno yang besar sekali. Yan Douming menatap bayangan di belakangnya, ekspresinya menjadi jelek. Yi Chen bereaksi paling cepat, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi perisai besar, menutupi monster kecil dan Yan Douming bersama-sama. Suara tumpul keluar, retakan muncul di perisai pelindung Yi Chen, dan dua orang serta binatang itu terlempar pada saat yang bersamaan. Saya tidak menyangka sudah terlambat. Tabrakan seperti itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dia pernah melihat kapal perang kuno ini sebelumnya, jadi dia secara alami tahu siapa yang mengemudikan kapal perang kuno itu. Siapa yang berani menerobos sungai Yin yang milikku? Sebuah suara ganas datang dari kapal perang kuno, dan sesosok tua terbang keluar darinya, itu adalah dosa. Ketika Raja Dewa Roh Kudus bertarung dengan mereka, Yi Chen turun tangan. Pada saat itu, alam Roh Kudus masih menyendiri dan sombong di depan Yi Chen. Kita bertemu lagi. Yi Chen menatapnya dengan tenang, tanpa rasa gugup. Itu kamu. Jelas, dosa juga mengingat Yi Chen, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Ketika Raja Dewa menyerang mereka, kedua belah pihak bertarung bersama. Pada saat itu, tingkat budidaya Raja Dewa Roh Kudus tidak tinggi. Tapi justru karena campur tangan Yi Chen, semua rencana mereka menjadi sia-sia. Mereka tidak hanya gagal membasmi Raja Dewa, tapi mereka juga kehilangan banyak orang kesempatan untuk bertemu Yi Chen. Haruskah kamu menyingkir sendiri, atau haruskah aku melakukannya sendiri? Yi Chen tidak berbicara omong kosong padanya dan tersenyum acuh tak acuh. Kamu berani menjadi sombong ketika datang ke sungai Yin yang kami. Saya tidak tahu harus berkata apa. Dosa mendengus dingin, dan kapal perang kuno itu sedikit bergetar, dan garis-garis muncul satu demi satu. Mereka terjalin satu sama lain untuk membentuk susunan teleportasi, dan kemudian ratusan monster terbang keluar darinya. Mereka semua berukuran sangat besar, dan tubuh mereka mengandung kekuatan ledakan yang mengerikan. Mereka semua adalah monster alam Yuangu, dan mereka berubah menjadi bentuk manusia satu demi satu, menatap Yi Chen dengan mata galak. Melarikan diri atau bertarung. Yan Douming tampak serius saat matanya menyapu tubuh mereka. Bahkan jika kamu melarikan diri, mereka akan tetap mengejarmu, basmi mereka semua sementara jumlah mereka tidak banyak. Basmi dia karena tidak tahu malu. Duosa memberi perintah, dan ratusan pria alam Yuangu tertawa terbahak-bahak, lalu dengan cepat bergegas menuju Yi Chen. Yi Chen mencubit formula ajaibnya, dan cahaya menyilaukan berkedip dari tubuh Dantian. Busur ilahi Tianxuan Mingyue segera keluar, dan kekuatan mengerikan dari senjata ilahi menyebar ke sekeliling. Sambil memegang busur dan anak panah di tangannya, Yi Chen langsung menariknya ke bulan purnama. Saat dia menembakkannya, ratusan anak panah yang menakutkan turun seperti hujan lebat. Orang-orang di alam Yuangu gagal melarikan diri tepat waktu dan langsung diselimuti di dalamnya. Sungai melonjak dan berbagai jeritan bergema. Hanya dengan satu putaran tembakan, semuanya hancur menjadi bubur. Darahnya menyatu dengan air sungai, dan semua daging cincang dicuci ke hilir. Busur ilahi Tianxuan Mingyue adalah artefak lainnya. Mata dosa membelalak dan dia menatap tajam ke artefak di tangan Yi Chen, cahaya panas berkedip di matanya. Giliranmu. Yi Chen menatap dosa dan membuka busur ilahi Tianxuan Mingyue lagi. Saat itu dilepaskan, sebuah anak panah meluncur keluar dengan suara angin menderu.
Saat hendak menghubungi dosa, anak panah itu berubah menjadi naga perak dan mengeluarkan raungan naga yang ganas. Membasmi. Rasanya sangat berbahaya menyebarkan energi itu terlalu banyak. Jika Anda terkena, Anda pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, dia tidak berani lalai sedikit pun. Kekuatan jiwa yang kuat berkumpul dan maju dengan angin yang menggigit. Itu bertabrakan dengan panah, dan fluktuasi energi yang kuat perlahan mengguncang sekeliling Ayo. Serangan dosa dicegat, dan dia sendiri tersingkir. Hal ini selalu terjadi di alam Roh Kudus ketika dia bertarung melawan Yi Chen di masa lalu. Dalam satu pertarungan, mereka bukan tandingan Yi Chen. Kekuatan tantangan lompatan katak sangat menakutkan, belum lagi dia sekarang menggunakan artefak. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, benarkah alam Roh Kudus hanya memiliki begitu banyak kemampuan? Kamu sangat kuat saat itu. Bagi dosa, ini merupakan penghinaan. Ekspresinya menjadi lebih ganas, dan dia bergegas menuju kapal perang kuno dengan satu langkah. Kamu akan menyesali perkataan dan perbuatanmu. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, kapal perang kuno itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan garis-garis muncul satu demi satu. Seluruh kapal perang kuno berubah dari warna asli pepohonan menjadi warna gelap seperti baja, dan aura jahat yang kuat menyebar di sekitarnya. Aura yang dikeluarkan kapal perang saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terlihat ada energi yang mengalir dalam formasi tersebut. Aktifkan kapal perang untuk menyerang. Teriakan dosa terdengar dari kapal perang, dan anggota Sungai Yin yang di dalam kapal perang berdiri pada saat yang bersamaan. Setidaknya ada ratusan anggota di kapal perang kuno. Tingkat budidaya mereka tidak rendah, dan mereka semua menggunakan teknik sihir untuk melepaskan aura mereka sendiri. Kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian mereka dan mengalir ke kapal perang kuno secara terus-menerus, dan cahaya yang menyilaukan mulai berkedip. Boom! Kapal perang kuno mengeluarkan suara yang tumpul, semua energi terkondensasi pada penetrasi, dan kekuatan yang dipancarkannya sangat kuat. Membasmi. Raungan seragam terdengar, dan energi besar berkumpul dan menyerang Yi Chen. Energi serangan ini sangat ganas, jauh lebih kuat daripada saat dosa memusatkannya sendirian, dan ruang terdistorsi kemanapun ia pergi. Tepat pada waktunya, Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, dan kekuatan jiwa disuntikkan ke dalam busur ilahi Tian Xuan Mingyue di bawah kendalinya. Pada saat ini, aura busur ilahi Tian Xuan Mingyue terus meningkat, dan 9 naga dan naga perak meraung pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Yi Chen membuka busur ilahi Tian Xuan Mingyue lagi, dan naga perak berkepala 9 membuka mulutnya pada saat yang sama, melepaskan kekuatan isap yang sangat kuat. Kekuatan jiwa di bawah air melonjak dari segala arah pada saat ini, dan semuanya tersedot ke dalamnya oleh naga perak berkepala 9. Pada saat ini, naga perak berkepala 9 mulai mengembang dengan hebat, dan aura yang dipancarkannya terus meningkat. Kondensasi. Yi Chen berteriak dengan marah, dan segera tubuh naga perak berkepala 9 mulai berubah secara bertahap. Kepala mereka menjadi lebih tajam, membentuk panah perak yang menyilaukan, dan tubuh mereka mengembun menjadi tubuh panah, dan naga perak berkepala 9 seperti anak panah. Anak panah seperti langit mengembun di kehampaan. Membasmi. Raungan lain terdengar, dan 9 anak panah meluncur keluar dengan kekuatan bintang yang hancur, bertabrakan dengan energi yang dilepaskan oleh kapal perang. Harus dikatakan bahwa serangan energi kapal perang kuno itu sangat dahsyat, namun serangan Yi Chen kali ini juga merupakan serangan terkuat, dan tentu saja juga tidak lemah. Pada saat tabrakan, energi dahsyat tersebut menyebabkan sungai terbalik dan menimbulkan badai laut. Serangan mereka dicegat, dan kapal perang kuno juga dibuang. Retakan muncul di permukaan kapal perang, dan sepertinya bisa pecah kapan saja. Monster kecil dan Yan Douming juga terguncang. Setelah mereka menstabilkan tubuh mereka, Yan Douming menatap Yi Chen dengan mata ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yi Chen bertarung dengan artefak, dan dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu sengit. Saat itu, tingkat kultivasi Yi Chen hampir sama dengannya, tetapi sekarang tingkat kultivasinya 2 kali lebih kuat dari Yan Douming, dan dia benar-benar galak. Aku tidak menyangka kekuatannya akan menjadi begitu kuat. Aku tidak percaya bahkan kapal perang kuno pun tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Dosa mengucapkan kata-kata galak dan berteriak keras, luncurkan kapal perang kuno dan lanjutkan serangan itu. Penatua tertinggi, pola formasi kapal perang kuno telah hancur dan kita tidak dapat lagi menyerang. Wajah dosa menjadi gelap dan dia berkata, jika kamu tidak bisa melancarkan serangan, perbaiki saja untukku. Retakannya terlalu besar, sudah terlambat untuk memperbaikinya. Terlebih lagi, waktu pembukaan Menara Dewa dan Ibel kuno sudah tiba. Sebaiknya kita kembali sekarang.
Kalimat ini membuat Duosa mengerutkan kening. Dia tidak bisa membasmi Yi Chen meskipun dia tetap di sini, jadi dia berteriak kemudian kapal perang untuk pergi. Kapal perang kuno itu mulai bergerak lagi dan terbang menuju arah yang mereka lalui dengan kecepatan yang sangat cepat. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dia membuka busur ilahi Tianxuan Mingyue dan bersiap untuk melanjutkan serangan. Namun pada saat ini, Yi Chen merasa seolah-olah sarafnya telah diaktifkan. Busur ilahi Tianxuan Mingyue sepertinya menjadi lebih berat, hampir menyebabkan dia terjatuh. Apa yang terjadi? Yi Chen merasa pusing dan sangat mual. Dia hampir terjatuh, tapi untungnya dia menstabilkan dirinya tepat waktu. Tuan, apa kabar? Monster kecil itu segera bergegas maju dan menggunakan tubuhnya untuk mendukung Yi Chen. Pada saat ini, wajah Yi Chen pucat, seolah-olah dia berada di bawah pengaruh yang tidak dapat dijelaskan, dan busur ilahi Tianxuan Mingyue di tangannya bersinar merah darah. Monster kecil itu melihat lebih dekat dan langsung terkejut melihat busur ilahi Tianxuan Mingyue benar-benar menyerap darah Yi Chen. Cari tempat untuk istirahat dulu, Yan Douming meneriakkan kata-kata ini, lalu terbang ke arah barat. Monster kecil itu membawa Yi Chen untuk mengikutinya, dan segera menemukan sebuah gua di dasar sungai, tempat dia beristirahat sementara. Yi Chen duduk bersila di tanah, memegang mantra sihir dengan kedua tangannya, menyerap energi antara langit dan bumi untuk pulih secepat mungkin. Setengah jam kemudian, Yi Chen membuka matanya, dipenuhi keraguan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Nada suara monster kecil itu penuh kekhawatiran dan kekhawatiran. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata ini hanya ketidaknyamanan sementara, tidak ada yang serius. Kemudian dia melihat busur ilahi Tianxuan Mingyue. Dia ingat bahwa artefak itu menyerap esensi dan darahnya, yang menyebabkan dia berada dalam situasi seperti itu. Akan lebih baik bagimu untuk menggunakan lebih sedikit senjata suci di masa depan. Yan Douming mengingatkannya saat ini. Yi Chen menoleh ke arahnya dan bertanya, mengapa? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang artefak? Yan Douming berkata saya tidak tahu banyak tentang itu, tapi saya tahu betul bahwa jika Anda bukan pemilik asli artefak tersebut, Anda harus membayar mahal untuk menggunakannya, atau Anda memiliki garis keturunan yang sama dengan orang yang melunakkan artefak tersebut. Dengan cara ini, jika tidak, tidak akan ada dampaknya. Menurut apa yang kamu katakan, alasan mengapa busur ilahi Tianxuan Mingyue menyerap esensi darahku adalah karena aku bukan dari klan kuno Tianxuan. Itu benar, kecuali Anda berasal dari klan kuno Tianxuan, cobalah untuk menggunakannya sesedikit mungkin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin karena Anda tidak terlalu sering menggunakan artefak tersebut. Jika berlangsung lama, sesuatu pasti akan terjadi, kata Yan Douming. Artefak tersebut memang sangat membantu. Sayang sekali jika tidak bisa sering digunakan, namun demi tubuh Anda sendiri, lebih baik gunakan lebih sedikit. Sepertinya yang paling penting adalah menyempurnakan artefak itu sendiri, sehingga kamu dapat memaksimalkan efektivitas tempurmu. Yi Chen melambaikan tangannya dan mengambil artefak itu kembali ke dalam jiwa binatang. Memurnikan senjata dewa bahkan lebih sulit daripada mencapai langit. Hanya akar spiritual langit dan bumi yang memadatkan senjata dewa saja tidak mudah didapat. Saya tidak tahu apakah masih ada akar spiritual langit dan bumi di dalamnya, dunia ini. Kata Yan Douming. Ada catatan yang mengatakan bahwa akar spiritual langit dan bumi memadat setiap 10.000 tahun sekali. Selama periode ini, pernahkah Anda mendengar seseorang yang telah memperoleh akar spiritual langit dan bumi? Yi Chen bertanya sambil tersenyum. Itu tidak benar. Yan Douming menggelengkan kepalanya, dan ketika dia melihat Yi Chen memasang ekspresi setengah tersenyum, dia langsung bertanya, tahukah kamu? Yi Chen tidak menyembunyikannya. Sambil berpikir, seberkas cahaya muncul dari dantiannya. Menara Dewa dan Ibel muncul di depan Anda, dan Anda dapat melihat akar spiritual langit dan bumi mengambang di dalamnya. Pada saat ini, Yan Douming sangat terkejut dan berkata jaring besar itu adalah senjata kuasi ilahi dari penatua tertinggi Yan Wuyan. Apa yang ada di dalamnya? Apakah itu akar spiritual dari langit dan bumi? Kata-kata terakhir hampir diteriakkan, dan mata Yan Douming bersinar dengan cahaya panas. Yi Chen tersenyum tipis dan berkata itu adalah akar spiritual dari langit dan bumi. Butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Yan Douming berkata saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada akar spiritual dari langit dan bumi di dunia ini. Jika saya bisa mendapatkannya, akan sangat berharga untuk mati. Yi Chen tersenyum dan berkata, kamu menginginkannya. Jika kamu mengatakan kamu tidak menginginkannya, itu bohong. Aku, Yan Douming, bukan orang seperti itu.
Yan Douming menarik napas dalam-dalam dan berkata, dan kamu adalah temanku, dan aku tidak akan mengambil apapun dari temanku. Seringkali ketika menghadapi kepentingan, apa yang disebut kemudahan itu setipis kertas, tetapi Yi Chen berbeda. Dia lebih suka mempercayai orang-orang di sekitarnya daripada meragukannya. Tuan, pernahkah Anda memperhatikan bahwa hukum langit dan bumi di sini sedang berubah? Pada saat ini, monster kecil itu mengingatkan. Mendengar ini, Yi Chen merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa hukum langit dan bumi telah berubah. Dua hukum langit dan bumi yang awalnya saling eksklusif kini dipelintir oleh energi misterius. Ledakan. Di luar, terdengar suara tumpul, dan gelombang suara berguncang di sekeliling. Kekuatan yang sangat kuat dapat dirasakan datang dari barat. Apa yang terjadi? Yi Chen menyipitkan matanya dan segera keluar tanpa berlama-lama. Pada saat ini, Anda dapat melihat cahaya putih menyilaukan memancar dari barat, memantulkan malam yang gelap menjadi siang hari, dan hampir tidak ada hal lain yang dapat dilihat. Saya merasakan gelombang yang sangat menakutkan di sana, kata Yan Douming. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa sepertinya ada benda hitam yang menjulang di cahaya putih. Apa yang bisa membuat keributan sebesar itu? Yi Chen dipenuhi keraguan. Dia tidak tahu banyak tentang tempat ini, jadi dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Ledakan. Pada saat ini, bel yang keras berbunyi dari kejauhan, dan gelombang suara yang sama menakutkannya mengguncang sekeliling. Itulah kekuatan lonceng Raja Dewa. Yi Chen segera melihat ke arah suara itu. Saat ini, ada dua bayangan hitam yang terbang cepat menuju barat. Ada sesuatu seperti jam di depan mereka yang memandu jalan, diikuti oleh sosok yang sangat besar. 1590